Halo guys, apa kabar? 2002 bulan September saya join di Keling. Itu merupakan awal saya yang tidak banyak orang yang percaya dengan Keling. Ya, kenapa? Karena Keling baru memulai masuk ke Indonesia waktu itu. Dan saya bukan yang pertama loh guys. Saya yang ke-700 sekian dari anggota Keling. Nah, tentunya di sini Anda bisa pelajari bahwa memulai sesuatu bukan memulai dari besar, tetapi mulai dari awal yang seperti Anda akan lakukan yang akan datang ini. Nggak usah ragu lagi. Keling hari ini sudah 18 tahun ya untuk berdiri di Indonesia dan sudah merata di Indonesia, bahkan Anda tinggal melakukan. Kenapa? Karena sudah banyak contohnya. Jadi kalau Anda tahu mengenai latar belakang saya, banyak para latar belakang seperti saya tidak mau menjalankan seperti perusahaan PT Keling ini, yaitu multi level marketing. Kenapa? Karena unsur gengsi, karena unsur dia merasa bahwa saya sudah besar. Jadi saya waktu terakhir saya pegang dealer Suzuki di Indonesia, yaitu di Jakarta khususnya, dengan 5 cabang Bapak Ibu. Nah, di sini merupakan satu kegalauan saya. Kenapa? Karena saya memulai bukan dengan mudah. Saya mentargetkan teman-teman saya di mobil untuk join di Keling, untuk melakukan di Keling. Akhirnya bukan menjadi satu penerimaan yang baik, tetapi tolakan demi tolakan Bapak Ibu. Ya, dan inilah yang menjadikan kekuatan saya, bukan saya menyerah, tetapi saya terus untuk berjuang, mencari siapa yang memang layak untuk kita dapatkan. Apa sih yang telah saya dapatkan di Keling ini? Jadi kalau Anda telah tahu, yang pertama kepribadian saya yang jauh berubah. Yang tadinya saya temperamen, yang tadinya saya tidak sabar, yang tadinya saya bukan orang yang mau untuk membina orang. Tetapi saya di Keling ini merubah hidup saya, merubah kepribadian saya untuk menjadi lebih dewasa dan matang untuk mau melakukannya. Yang kedua, yaitu Keling telah merubah daripada kehidupan saya. Tentunya ini menjadikan kebanggaan saya untuk keluarga saya. Bahkan hari ini kita syuting di rumah saya. Inilah hasil daripada Keling yang telah memberikan perubahan dalam hidup saya. Bahkan di perumahan elit, ini yang menjadikan satu kebanggaan saya, tetapi bukan menjadi satu kesombongan dalam hidup saya. Makanya Bapak Ibu, segeralah kalau memang Anda berniat, ya nggak perlu seperti saya. 10%-nya dari saya pun sudah cukup. Bahkan kalau bisa lebih. Keling sudah mempunyai gedung dengan 26 lantai di Jalan Gatot Subroto. Ini merupakan satu komitmen daripada bentuk perusahaan. Ya, karena tidak semua perusahaan ketika dia sukses dan maju, dia mau menginvestasikan kembali di negara tersebut. Tetapi hari ini Anda beruntung kalau Anda join di Keling. Kenapa? Karena ada 2 bagian yang Anda bisa lakukan. Yang pertama, Anda bisa lakukan offline-nya, bahkan Anda juga bisa melakukan online-nya. Kedua-duanya ini semuanya telah disediakan modul pelatihan, bahkan juga untuk Anda bisa mempraktekkan langsung. Nah, tentunya trainer-trainernya juga yang sudah terlatih. Tidak perlu berpikir lagi, ambil keputusan, lakukan cepat, hilangkan keraguanmu. Mulai sekarang lakukan, cepat ambil keputusan. Jangan lagi berpikir banyak. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu untuk berpikir, tetapi kita hanya punya waktu untuk bertindak. Kembali kepada Anda. Tidak ada pilihan lain. Dan disinilah saatnya untuk kita berjuang bersama-sama. Mari kita sambut dengan berdiri dan tepuk tangan yang sangat meriah, Royal Crown Ambassador Santoso Nyoto Kusumo. Jalan mudah dan mengapa pilih susah, yang percaya pasti bisa. Ayo kita nyanyi semuanya. Inspirasi, inspirasi, mari kita bersatu hati, menggenggam erat setiap janji, menggapai mimpi di langit tinggi. Oke, baik, silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya Mitra Keling?
Sehat ya, baik. Ini saya buka saja biar lebih nyaman untuk berbicara. Ya, saya sudah lama untuk tidak berpresentasi tentang konsep kesehatan ini. Tentunya hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali. Apalagi di proses PSBB ini. Kenapa? Karena di proses PSBB ini kita lebih banyak diam di rumah. Betul tidak Bapak Ibu? Nah kalau diam di rumah itu ngapain biasanya? Nyemil ya. Kalau makan nggak terlalu, nyemil. Nah kalau udah nyemil apa dampaknya? Gendut. Kalau gendut badan mendingan, ini perutnya yang maju. Nah biasanya ibu-ibu kalau nurunin perut itu gampang atau susah? Susah ya, lebih gampang kalau kita nurunin badan daripada perut, betul ya? Nah hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan bagaimana sih menjadikan kita untuk pola hidup sehat yang pertama. Yang kedua bagaimana untuk bisa melangsingkan, bukan melangsungkan. Ya kan sekarang sudah langsung ini badannya, melangsingkan badannya. Ya makanya untuk itu saya mau mencoba menyampaikan untuk proses cleansing ini. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian saya harapkan kepada Anda ya responsifnya ya bahwa dengan adanya proses ini akan membantu memberikan kesegaran dan membantu memberikan kesehatan buat tubuh kita. Siap semuanya? Baik, kita mulai saja dengan materi yang kita coba buka ya, detoksifikasi alami yang sehat ya. Baik. Nah, di sini kita lihat bahwa mengapa semakin banyak orang sakit. Nah, sekarang ini terjadi Bapak Ibu ya. Kelihatannya karena keadaan tidak memungkinkan untuk kita keluar rumah lebih banyak, tapi kita lebih banyak untuk tinggal di rumah. Nah, ini mengakibatkan untuk kita tidak banyak pergerakan. Nah, walaupun seperti itu, tapi sekarang ini orang sudah nggak terlalu takut untuk keluar. Saya lihat jalan pun sudah mulai macet-macet juga, betul ya? Nah, di proses inilah, makanya kita beruntung. Kita bersama Keling ini kita beruntung. Karena produk-produk Keling juga mendukung dengan adanya corona COVID-19 ini. Ya, makanya kalau orang yang mengkonsumsi produk Keling secara rutin dan secara maksimal, ya insya Allah ya bahwa tubuh kita akan selalu sehat dan COVID itu jauh daripada tubuh kita. Ya dan ya saya juga berterima kasih, alhamdulillah kemarin saya sudah dites itu tes yang pertama kali dengan swab sama Miss Aina di bawah. Di atas di lantai 10 di swab ya puji Tuhan akhirnya negatif ya. Jadi makanya ibu nggak usah takut sama saya yang takut sama ibu bapak ya. Karena belum tes, betul ya. Baik. Nah, di sini. Jadi mengapa semakin banyak orang sakit? Ya, kita coba lihat berikutnya. Lanjutkan. Next. Ya. Jadi penyebab penyakit ini Anda lihat ya, penyakit ini disebabkan yang pertama, toksin atau racun menumpuk. Toksin akan mengganggu kesehatan kita. Jadi racun yang menumpuk itu akan mengganggu daripada kesehatan kita. Ya, jadi nanti nggak usah foto-foto, nanti saya akan bagikan materinya ya, baik bisa disebarkan. Nah, kemudian ini kalau sudah terjadi penumpukan, ya nggak kaget kalau kita akan menjadi penyakit dalam tubuh Anda, betul ya? Nah, kemudian apalagi tidur atau istirahat, kurang tidur menyebabkan menurunkan imunitas, betul ya? Nah, sekarang saya tanya Anda, siapa yang tidurnya cukup yang tinggal di Jakarta atau di Jabotabek? Ada nggak yang cukup tidur? Kurang ya. Biasanya pergi pagi, Pak, pulang petang atau malam penghasilan. Loh pas-pasan Anda yang ngomong loh, bukan saya loh ya. Jadi penghasilan. Nah ini yang terjadi biasanya. Pergi pagi-pagi, pulang malam-malam. Nah dampaknya adalah kita kurang untuk tidur. Makanya setiap orang itu bagaikan robot. Apalagi kalau dia tinggal di Jabotabek, kerjanya di Jakarta. Ya, ini yang mengakibatkan kita tidak punya waktu banyak untuk istirahat. Baik. Kemudian stres, ya, stres berat dan berkepanjangan. Nah, sekarang ini banyak orang stres nggak kira-kira? Bukan banyak, ngebadek ya. Kenapa saya katakan ngebadek? Karena proses PSBB ini. Kalau yang kerja mendingan, gajinya masih dikasih, betul ya? Tetapi kalau yang berbisnis atau yang berdagang atau berjualan, kira-kira dagangannya atau jualannya itu lancar nggak kira-kira? Ya, banyak hambatan ya. Begitupun di proses PSBB ini yang sangat sekali untuk menekan kehidupan kita. Ya. Kemudian kita lihat lagi, cairan pemenuhan kebutuhan, yaitu cairan tubuh kita. Nah ini juga mengakibatkan menjadikannya penyakit kalau terjadi kekurangan. Ya. Jadi makanya kita harus selalu minum banyak, betul ya? Nah itu untuk, ya kalau mobil juga harus pakai radiator untuk airnya ya. Nah manusia juga harus minum yang cukup, baik. Kemudian pola makan tidak sehat atau kurang nutrisi. Nah, kira-kira makanan di Jakarta ini sehat enggak Bapak Ibu?
Nggak usah takut, ini kok jawabnya kayaknya takut-takut ya. Nggak usah takut, saya udah jinak ya. Jadi udah nggak buas lagi. Kira-kira sehat tidak? Sebagian ya, ada yang bilang tidak sehat. Kenapa? Ikan itu kira-kira seger nggak? Anda tahu nggak kalau ikan itu segar dan tidak ada formalin dan sebagainya? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, daripada kita banyak mikir, akhirnya stres nggak? Ya, makanya Anda kenal dengan keling, apa yang kita konsumsi itu nanti akan diekskresikan, akan dibuang, dikeluarkan. Nah, dampak dari pengeluaran tadi mengakibatkan terjadinya sirkulasi darah menjadi lebih baik. Nah, kalau lebih baik kita akan sehat. Itu dasarnya. Tetapi kalau penumpukan toksin karena apa yang kita makan keseharian ini terjadi perakumulasi, nah ini yang mengakibatkan penyakit yang datang tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Next. Ya, nah di sini sumber toksin. Toksin dari mana saja? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah makanan cepat saji yang Anda lihat. Ya, jadi banyak yang sekarang dijual biasanya adik senangnya makanan cepat saji atau yang makanan dimasak di rumah. Senang yang mana? Yang di rumah ya? Oh ya, karena mama biasain makan di rumah ya. Oh, tepuk tangan dulu buat adik kita, luar biasa. Tapi kalau ada yang orang tuanya itu malah lebih senang makan beli di luaran ya, McDonald, Kentucky dan sebagainya. Itu lebih senang mana biasanya? Di rumah atau yang kenangi atau pasti yang mau itu ya, karena udah bosen kali di rumah ya. Baik ya, jadi ini. Nah ini cepat saji ini yang kita tidak tahu tingkat higienisnya, tingkat sehatnya daripada pola makan itu tadi. Ya, dari situ. Nah kemudian udara. Kira-kira di Jabodetabek ini udara bersih nggak? Ya, polusinya nggak karuan. Apalagi kalau sudah macet-macetan. Kita naik motor, di depan kita ada bus. Itu asapnya bus aja kayak apa, betul nggak? Untungnya sekarang ada COVID, sehingga orang dibiasakan memakai masker. Kalau dulu nggak pakai masker, wah nantangin biar ada asap juga. Udahnya bengek dia. Betul, Anda berasa nggak kalau kita sampai rumah, kita cuci muka itu hitam dan berminyak, betul ya? Itu luar biasa, Anda lap aja pakai tisu muka kita, udah kotornya nggak karuan. Nah itu polusi yang tidak bisa kita hindari. Ya baik, nah kemudian kita lihat lagi bahan kimia. Nah makanan yang kita makan sehari-hari itu ada nggak bahan-bahan kimianya? Ya kita nggak tahu kan, apalagi kasat mata. Wow, makan kue yang hijaunya merona, merahnya merona, nggak taunya dia pakai pewarna. Pewarna kalau food grade dasarnya itu masih mending, karena dia masih sehat. Tapi kalau dia nggak food grade atau mungkin bahan pewarna dari baju dan sebagainya yang digunakan, nah itu terakumulasi. Nah kalau sudah terakumulasi ya nggak salah kalau kita sakit. Ya, dan kita tidak tahu itu semuanya. Makanya kalau orang yang tidak mengenal keling, itu nanti nggak lama biasanya umur 35, 36, 38 gitu, udah kelihatan kayak 45, 50 tahun. Percaya nggak Bapak Ibu? Lihat nih yang sudah kenal keling ya, lumayan. Tapi ini masih kelihatan hijau doang ini. Berarti ini minumnya masih klorofil doang ini, betul ya? Ya nanti mengenal produk cleansing dan sebagainya itu akan membantu menjadi kecerahan daripada wajah dan kulit kita. Baik, nah di sini makanan, udara dan bahan kimia. Ini yang selalu kita konsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau ini terakumulasi, inilah yang menyebabkan penyakit yang datang dalam tubuh kita. Ya, baik, berikutnya. Ya kita lanjutkan. Nah, tanda tubuh kelebihan toksin. Nah di sini, ini sudah ada tanda-tandanya. Makanya nanti Anda prediksi dalam tubuh Anda. Kalau di tubuh Anda sudah merasakan tanda-tanda ini, berarti kita sudah mulai terjadi penumpukan toksin tadi ya. Nah misalnya apa? Yaitu depresi. Biasanya orang kalau sering depresi, ini toksin akan menumpuk. Kenapa? Karena hormonalnya diproduksi berlebihan, dia masuk ke dalam darah kita dan sirkulasi darahnya tidak lancar. Nah dampaknya itu adalah penumpukan di sana. Terus kemudian badan bau. Pernah nggak kalau ke pasar, tahu-tahu seliwetan, seret gitu, wih menyengat. Itu kalau sampai di mana itu baunya? Di sini nih, di atas ubun-ubun. Pernah nggak kecium itu? Ya, nah kalau sudah gitu diapain tuh? Diapain? Mandi ya, bukan hanya mandi, kalau perlu diberikan ya, dicuci dalamnya. Biasanya kalau dia jarang mandi akan bau. Tapi kalau dia rajin mandi, Anda rajin mandi nggak? Tapi baunya menyengat. Nah itu salah satunya adalah penumpukan dalam toksin itu ya. Baik, dalam tubuh kita. Terus kemudian masalah kulit ya, bahkan sampai jerawat aja nggak habis-habis. Ada yang nggak gitu? Tempat muka tuh sampai nggak ada lagi.
Ya, nah itu salah satunya udah terjadi penumpukan toksin. Ya, makanya kalau orang jerawatan itu jangan langsung kasih obat jerawatnya dulu. Memang obat jerawatnya perlu, tetapi polanya adalah dicuci, ususnya di cleansing juga, itu akan membantu sekali. Terus kemudian kelelahan. Ya, biasanya jam 8, jam 9 kita udah lelah. Padahal kita punya orang tua atau nenek di rumah, itu jam 12 saja belum tidur. Ngapain tuh nenek? Masih nunggu bagaimana kejatuhan bulan katanya. Bayangin, nenek aja sampai jam 1 belum tidur. Nah, kita jam 8, jam 9. Nah, salah satunya adalah kelelahan tadi, yaitu penumpukan toksin tadi. Ya. Terus kemudian migrain. Ada nggak yang migrain aja? Karena dia mengenal obat, akhirnya dia minum obat. Migrain dikit obat, migrain dikit obat. Nah, obat itu adalah unsur kimia. Itu terjadi penumpukan, bukannya semakin sembuh, tetapi semakin parah. Kenapa? Karena penumpukan daripada unsur kimia tadi. Ya, makanya nanti dengan pola cleansing juga tertolong. Ya, kemudian sakit kepala. Ya, sakit kepala dikit-dikit ke warung beli obat, betul ya? Biasanya gitu kan? Nah, kira-kira hilang nggak sakitnya setelah minum? Hilang. Besoknya datang lagi. Makanya kalau sakit kepala jangan langsung minum obat, dicari masalahnya. Apa problemnya? Oh, karena utangnya banyak misalnya. Bayar utangnya. Lah biasanya orang kalau sakit kepala minum obat, sembuh, tapi ntar sore kambuh lagi. Kenapa? Yang nagih utang datang lagi masalahnya. Loh betul enggak? Nah coba kalau dibayar hutangnya, kira-kira hilang nggak sakit kepalanya? Ya insya Allah ya hilang, betul ya? Baik, nah seperti itu. Nah seperti ini ya. Kemudian rasa kaku, ada nggak yang pundak merasa kaku? Ya, salah satu penyebabnya ya kalau nggak kolesterol atau mungkin lainnya penumpukan toksin yang ada di dalam tubuh kita. Ya, terus kemudian kembung. Nah, perut kembung rasanya. Pernah nggak? Akhirnya pada saat duduk seperti ini, tahu-tahu mengeluarkan angin sepoi-sepoi. Pes gitu kan. Dianya sabar, sebelahnya nggak sabar. Siapa tuh kentut gitu kan. Jadi, nah kalau sudah terjadi seperti ini, akhirnya jadi polusi di ruangan itu. Ya, kenapa? Karena pencernaannya tidak baik, ya lambungnya tidak baik. Nah kemudian kelebihan berat badan, ya otomatis karena kita selalu penumpukan toksin tadi, nyemilnya lebih banyak lagi, akhirnya berat badan kita melebihi daripada yang idealnya. Ya, baik. Nah, itu tadi, inilah yang menyebabkan tubuh daripada kelebihan toksin tadi. Ya, baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, toksin dalam tubuh Anda lihat di sini. Kenapa toksin ini menumpuk? Karena makanan yang kita makan setiap hari mengandung bahan-bahan kimia seperti bahan pengawet, pewarna, antibiotik, perasa tiruan, dan lain-lainnya. Nah inilah yang menyebabkan terjadi penumpukan tadi, yaitu seluruh makanan tersebut meningkatkan kandungan racun di dalam tubuh kita. Ya, makanya nanti kita dengan adanya pola decluttering ini itu membantu untuk mendetoks, membersihkan dan mencuci daripada tubuh kita. Baik, lanjutkan. Ya, toksin ini cukup berbahaya. Jadi kalau Anda lihat, apabila hati dan ginjal kita rusak, maka fungsi pembersih toksin tidak dapat dilakukan. Ya, jadi kalau ginjal kita atau hati rusak, ya toksin ini tidak bisa, padahal fungsi daripada untuk menghilangkan atau membersihkan toksin tadi siapa dia? Hati dan ginjal tadi, paham ya? Nah kemudian toksin di dalam tubuh akan menyebar ke dalam darah dan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan ini tadi. Ini lihat, ini adalah tubuh kita. Jadi sistem ekskresi itu untuk dikeluarkan, yaitu penyaluran yang dikeluarkan, yaitu dari livernya, di sini lung, yaitu paru-paru, kidney, dan urinary system, yaitu daerah bawah, ya daerah bukan kalau ya saluran kemih atau saluran urinary. Saya udah lama nggak ngomong urinary ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini, kalau Anda gagal ginjal, jadi otomatis toksin yang menumpuk dapat merusak ginjal itu sendiri dan bisa berujung gagal ginjal. Ya, dampaknya karena terjadi akumulasi. Makanya kalau Anda minum obat terlalu banyak tanpa dibarengin dengan air, minum airnya yang cukup banyak, itu juga menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Nah, kalau sudah gagal ginjal, baru deh doanya langsung. Tuhan, apapun yang terjadi, jual rumah nggak apa-apa. Betul enggak? Akhirnya jual rumah nggak dia? Jual rumah, sembuh enggak? Enggak.
Tapi ketika dikenalkan Keling dengan produk Keling, kira-kira dia mau beli enggak? Ntar mikir-mikir dulu. Kok beli, mikir-mikir dulu. Padahal nggak sampai jual rumah. Nah ini loh. Jadi Anda mau masuk anggota Keling, menjalankan Keling, atau mau jual rumah? Oh kalau gini sadar semua ya masuk anggota Keling. Jadi karena takut jual rumah, betul ya? Nah ini dampaknya ya, baik. Lanjutkan, ya. Kemudian, nah ini serangan jantung. Kalau serangan jantung terjadi, yaitu tekanan darah juga meningkat dan menyebabkan serangan jantung kita, ya otomatis. Makanya nanti dengan pola di Keling ini membantu membersihkan daripada pembuluh darah, dampak bersihnya pembuluh darah, sirkulasi darah akan lancar. Kalau dampak sirkulasi darah lancar, jantung kita otomatis akan sehat. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, nah ini 70.000 zat kimia, ya jadi dihadapkan pada 70.000 zat kimia yang 20.000 diantaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Jadi makanya kalau banyak orang kena kanker dan sebagainya itu adalah akumulasi daripada zat-zat kimia yang menumpuk di dalam tubuh kita. Berapa ribu? 20.000 yang menyebabkannya. Nah kira-kira kita bisa milihin nggak 20.000 itu zat apa aja? Susah kan? Nah kalau Anda mikirin itu kira-kira terus jalankan Keling nggak? Enggak kan? Nah lebih baik jalankan Keling tapi mengkonsumsi produk Keling. Paham ya? Akhirnya kita juga terhindar daripada ya insya Allah terhindar daripada kanker. Baik, berikutnya. Ya, nah alergi dan asma. Ada nggak di sini yang alergi dan asma? Bahkan sesak-sesak. Ya, nah salah satunya adalah terakumulasi daripada toksin juga. Dalam usaha menetralisir toksin, tubuh kita akan mengeluarkan enzim. Ya, jadi jika berlebihan dapat mengakibatkan alergi dan asma. Nah di sini juga mempengaruhi. Makanya nanti dengan produk-produk Keling itu akan membersihkan di daerah paru-paru kita. Ya, dan otomatis dengan paru-paru bersih, pernafasan enak, metabolisme lancar, akhirnya kita jauh lebih sehat ya. Baik, berikutnya. Kerusakan hati. Nah ini, kalau sudah kerusakan hati ini yang parah, karena hati adalah proses untuk menyaring daripada toksin-toksin ya. Baik, hati merupakan penyaring tubuh dan akan membersihkan toksin dalam tubuh. Hati yang sakit, ya, hati yang sakit bukan karena cinta ya. Saya lihat di sini banyak yang sakit karena cinta. Ada nggak di sini? Ya, jadi hati yang sakit karena penumpukan toksin, ya. Jadi penumpukan toksin. Jadi ibarat penyaring yang tersumbat yang tidak dapat berfungsi dengan efektif, ya. Nah di sini, apalagi kalau sudah terjadi sampai serosis, ya. Serosis itu sudah parah sekali, ya hatinya itu, ya. Baik. Kita lihat berikutnya. Next, nah gangguan kulit. Nah ada nggak orang tetangga kita yang jerawatan aja? Ada nggak? Hah? Banyak ya? Jadi kalau jerawat aja, bukan hanya dengan obat muka saja, tetapi kalau bisa deketin, itu kesempatan kita untuk menyadarkan dia bahwa pola makan yang dia konsumsi itu pasti tidak menyehatkan. Dampaknya apa? Adalah dampaknya pergi ke muka kita, jerawat, yaitu penumpukan toksin yang terjadi tadi. Ya, ya kalau dia rajin cuci muka dan sebagainya masih tetap jerawatan, ada nggak yang gitu? Banyak kan? Nah itu yang kita bisa ceritakan tentang ini. Baik, kemudian akan menyebabkan berbagai penyakit kulit seperti jerawat, bintik-bintik, dan tai lalat. Ya, baik, berikutnya. Nah, apabila sisa pembuangan penumpukan pada dinding usus kita akan ditutupi oleh lapisan selaput tebal dan berat dan menyebabkan sembelit. Sering nggak terjadi pada kita ini? Sembelit ini sering terjadi enggak Bapak Ibu? Anda sering enggak? Kalau nggak minum klorofil, nggak minum Riden, pasti sering terjadi sembelit, betul ya? Nah kalau orang sembelit, apa yang dia lakukan? Biasanya dia paksakan, betul kan? Sampai merah mukanya. Sudah merah, keluar enggak kira-kira? Keluar. Yang keluar bukan fesesnya, bukan kotorannya, tapi yang keluar apa? Bolnya. Yang keluar itu rektumnya, bagian belakang itu. Nah itu yang dibilang nanti lama-lama jadi ambeien. Nah kalau sudah ambeien, apalagi kalau sudah sampai berdarah, di situ menjadi kita ketakutan nanti, betul ya? Nah di situ, makanya kalau Anda mengenal Keling itu tertolong. Bahkan bukan hanya itu, anak-anak kita nih. Saya melihat anak-anak paling suka sayuran enggak?
Nggak suka, makanya saya kaget tadi ditanya, suka permen atau sayur? Sayur. Oh, tepuk tangan dulu buat adik kita, luar biasa ya. Suka sayur, betul ya? Makanya badannya rada langsung kan, jadi lumayan. Ya agak gemukan maksudnya, karena sayur. Jadi nah ini contoh bahwa banyakkan anak-anak itu paling tidak suka sayur. Tetapi dengan keling itu menolong sekali. Ya, sertakan, apalagi nanti produk-produk keling, ya salah satunya klorofil misalnya. Itu berikan hampir tiap hari anak saya sejak saya kenal keling sampai hari ini. Hari ini loh anak saya udah 25-26 tahun tetap masih minum produk keling. Ya, klorofil dan sebagainya. Kenapa? Karena itu memang efektif sekali. Ya, baik. Berikutnya. Ya, jadi ini. Nah, ini efek penumpukan toksin ya. Jadi Anda lihat. Jadi kalau usus kotor tuh seperti apa? Ya, ini usus bersihnya, ini usus kotor. Jadi yang sehat itu ini loh. Ya, nanti ada videonya sebentar lagi Anda bisa lihat. Terus kemudian usus yang bertoksin. Nah, lihat nih. Seperti ini. Ya, kotor di dalamnya. Terus toksin yang mengerak. Nah, kalau udah mengerak itu udah nempel. Nah, kalau udah nempel itu susah nggak dibersihkan? Susah banget, paham ya? Nah, itu perlu sesuatu, yaitu apalagi kalau di keling ini ada secara herbal. Nah, ini loh, jangan unsur kimia lagi yang kita masukkan untuk mendetoks tadi. Secara herbal, karena herbal tadi nanti akan membersihkan toksin-toksin yang ada di dinding-dinding usus kita ya, apalagi di cekokan-cekokan itu kan ada tuh. Kalau di usus halus kita di cekokan-cekokannya itu, nah itu kalau terjadi penumpukan ya sama lah. Anda kalau masak kira-kira minyaknya itu langsung bersih atau menempel di lantai itu. Nempel enggak di lantai? Lama-lama apa? Kerak. Kalau udah kerak hitam betul ya, kena debu dan sebagainya. Bersihinnya lagi gampang enggak? Susah. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian ini toksin mengendap lama di usus akan muncul apa? Parasit. Nah, kalau udah terjadi parasit, nah di situ yang lebih susah lagi ya. Makanya sebelum ini semua terjadi Bapak Ibu, beruntunglah kita ini kenal dengan produk keling karena itu nanti akan membantu kita. Kita nggak usah banyak mikir deh. Yang penting kita lakukan, kita beli, kita konsumsi produknya dan itu sangat efektif untuk kita lakukan. Baik, berikutnya. Lanjutkan ya atau videonya ya. Ada videonya Pak? Ada ya? Oke, kita lihat ini video gambar usus di dalam itu seperti apa usus Anda? Seperti ini atau bukan? Makanya kalau Anda, ayo lanjut ya. Nah ini kita lihat. Tuh. Nah ini usus yang normal ya, yang veggie, vegetarian. Jadi dia tidak makan daging. Tuh bersih ya. Nah ini chronic constipation. Lihat tuh di dalamnya ya, jadi cukup kotor sekali. Tuh, ini kerak-kerak ini yang susah untuk dibersihkan Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih parah lagi nih. Nih, lihat sampai hitam-hitam. Ini kayak dapur kita yang kena minyak tadi tuh loh. Nah, ini prostat. Di daerah prostat ini. Tuh, ini ada ulcer-ulcer ya ini. Woi.
ini parasit-parasitnya ya, Anda lihat itu. Kalau udah seperti ini memang ini gampang nggak bersihinnya ini? Susah sekali ya. Tuh. Baik. Apa kalau Anda lihat seperti ini gambaran ususnya? Nah, kira-kira Anda yang mana? Yang pertama, tengah, atau yang terakhir ini? Yang pertama. Kok tahu? Minumnya aja baru klorofil doang kok. Kalau baru klorofil doang itu yang tengah mungkin ya. Kalau nggak pernah minum apa-apa, ya itu bisa yang terakhir. Ya, jadi itu. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi inilah gambaran daripada usus kita yang cukup menakutkan ya. Apalagi kalau sudah terjadi parasit, ada parasitnya, itu juga susah untuk kita hilangkan parasitnya. Baik, lanjutkan ya. Nah, perlu adanya detox atau cleansing. Makanya kalau Anda lakukan secara berkala detox ini atau cleansing ini, itu akan menyehatkan. Makanya tolong Bapak Ibu, di dalam kita berinvestasi bukan hanya dengan rumah, dengan mobil saja, atau benda-benda lainnya. Bukan itu. Tetapi berinvestasi juga dengan produk makanan kesehatan. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita ini terjaga. Kalau tubuh kita terjaga, akhirnya kita sehat sampai usia kita tua, ya itu luar biasa. Contoh kayak Oma ini. Oma berapa umurnya? 74 tahun, ya. Jadi luar biasa, tapi masih segar. Oh, ya, luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Oma ini. Ya, ini contohnya. Baik. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oleh karena itu, kita perlu sekali menjaga pola hidup sehat atau mengatur pola makan kita setiap harinya. Jika perlu lakukan detoksifikasi berkala secara rutin. Ya, jadi ini Anda perhatikan ini. Kemudian detoksifikasi adalah proses pengeluaran toksin atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh kita. Bila tubuh bersih dari toksin atau racun, maka kita akan terbebas dari segala penyakit. Ya. Otomatis kalau kita bebas dari segala penyakit, yang pertama kita lihat apa? Mukanya cerah, betul ya? Kalau sudah muka cerah, itu menandakan bahwa kita mulai sehat, betul? Kalau sudah muka cerah, pola pikirnya juga lebih tenang, betul ya? Bukan terang, tenang. Kalau pola pikirnya terang nanti cerangapan dia, ya kan? Lebih tenang. Kalau sudah tenang, akhirnya pola makan kita lebih teratur. Anda tenang kok. Akhirnya kita, jam makan kita ingat. Jam tidur kita ingat, betul ya? Tapi kalau lagi stres, kira-kira kita ingat nggak waktu makan? Nggak ingat, yang diingetin apa? Masalahnya saja, betul ya? Nah, kalau sudah teratur, terarah dan sebagainya, mengakibatkan tubuh kita menjadi sehat. Nah, kalau sudah sehat, maka kita umur kayak oma kita itu. Tepuk tangan dulu buat oma kita, ya. Mau nggak seperti ini? Itu yang kita bisa lakukan. Makanya proses untuk kehidupan kita, lakukan detoksifikasi ini secara berkala. Paham ya? Baik, lanjutkan. Nah, kita lihat. Nah, aneka macam detox ya di sini. Jadi detox ini macam-macam, ada colon cleanser, ada detox food bath, ada juga natural detox ya. Jadi di sini. Makanya nanti kita ikut yang mana? Lanjutkan. Next. Nah, di Keling itu ada konsep kesehatan, yaitu dengan CBA. Bapak Ibu ya, saya join dengan Keling ini. Kenapa saya lakukan dan saya mau komit di Keling? Karena ada CBA-nya ini. Kalau Keling tidak ada CBA-nya, mungkin saya nggak join pada saat itu. Paham ya maksudnya ya? Karena ada proses cleansing, ada proses balancing, ada juga activating. Ketiga hal ini, karena ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Ya. Makanya ketiga unsur inilah yang mengakibatkan saya join di Keling. Kenapa? Karena produk-produk ini nanti akan dilakukan dengan repeat order. Loh, yang penting itu dia beli, sekali beli atau repeat ordernya? Repeat ordernya, makanya banyak orang takut di Keling karena waduh, ada tutup poinnya besar dan sebagainya. Saya tidak melihat tutup poin.
tapi saya melihat daripada kekuatan produk Keling. Nah, kekuatan produk Keling apa? Ketika memang di awal Anda mengenalkan ke orang, memang agak sulit untuk meyakinkan orang. Betul enggak? Kenapa sulit? Salah satunya kenapa sulit? Kita sulit karena kita sendiri juga kurang yakin. Anda sendiri juga nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena tidak pakai produk. Sudah pakai belum? Sudah. Apa yang dipakai? Klorofil. Nah kan balik lagi, makanya hijau semua mukanya. Jadi yang diminum cuma klorofil tok. Jadi kalau Anda mau sukses di Keling, bukan hanya klorofil, tetapi coba produk-produk lainnya. Tujuannya apa? Supaya kita merasakan. Dengan merasakan, akhirnya kita bisa berstatement, mengeluarkan kenyataan-pernyataan kepada orang atau kenalan kita. Sehingga orang itu akan yakin. Kenapa yakin? Karena kita juga sudah dan mendapatkan manfaat. Apa ya? Bukan manfaat, manfaatnya ya, karena memang betul-betul kita rasakan lebih segar. Paham ya? Nah, jadi itu yang penting ya. Baik. Nah, kemudian kita lihat di sini. Konsep kesehatan Keling, cleansing yaitu pembersih, balancing adalah pengimbangan, dan kemudian terjadi activating yaitu pengaktifan daripada sel-sel tubuh kita. Baik. Nah, ini adalah konsep CBA itu ya, makanya Keling sampai hari ini tetap panjang dan yang akan datang karena ada konsep CBA ini ya. Makanya tolong ke Bapak Ibu, mulai sekarang ketika kita berpresentasi jangan hanya bicara klorofil tok. Sebelum klorofil bicarakan tentang konsep kesehatannya. Cerita cleansing, apa sih cleansing? Apa sih balancing? Apa sih activating? Tujuannya apa? Supaya calon prospek kita itu yakin. Ternyata dengan kita menyampaikan, loh gila Mian ini. Mian, ada Mian nggak namanya sini? Nggak ada ya? Wah Mian ini penampilannya begini tapi knowledge-nya luar biasa. Keren nggak? Nah kalau keren knowledge-nya, tahu CBA dan sebagainya, kayak Anda ini seperti kayak Pak Jabar, kayak Bu Padma, kayak dan sebagainya bisa menyampaikan, kira-kira orang yakin nggak? Bukan yakin, langsung beli. Betul enggak? Itu yang terjadi nanti. Nah hari ini kenapa dia enggak beli? Karena kita tidak meyakinkan. Apalagi orang itu kumus-kumus. Tahu kumus-kumus? Penampilannya enggak rapi ya. Jadi bajunya juga biasa-biasa. Akhirnya orang enggak yakin. Begini kok bicara konsep kesehatan. Nah itu juga mempengaruhi ya dari penampilan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah kemudian di sini. Nah cleansing ya. Jadi cleansing itu adalah membersihkan racun yang telah menumpuk di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun. Ini loh yang agak sulit untuk kita bersihkan. Makanya orang di dalam proses cleansing itu tidak mau melakukan karena dia sayang uangnya. Yang seperti tadi saya katakan, dia sayang uangnya. Tapi ketika sudah kena kanker, akhirnya dia berdoa, jual rumah. Akhirnya jual rumah betul ya. Nah tapi kalau Anda lakukan cleansing ini dengan dulu, akhirnya insya Allah, apa yang kita lakukan itu akan maintain dan akhirnya tubuh kita menjadi sehat. Nah kalau sudah sehat perlu jual rumah nggak? Nggak perlu, jadi seperti itu. Paham ya? Jadi nggak usah takut kalau Anda nanti mengkonsumsi produk Keling. Ya. Kemudian pembersihan racun dari dalam tubuh kita dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu salah satunya dengan bantuan produk Keling yang alami. Jadi Anda lihat di sini. Nih, ini adalah organ tubuh kita yang dibersihkan daripada toksin-toksin itu. Anda lihat di sini, paru-paru, trakea atau bronkusnya, ya diafragma, dan kemudian daerah hati, pankreas, usus besar juga, usus buntu, rektumnya. Kemudian, nah ini daerah otak. Otak ini perlu dibersihkan enggak? Perlu ya, apalagi otak-otak yang negatif. Ya, jadi yang negatif itu nanti itu di cleansing ya. Terus kemudian daerah telinga, jantung, limfa, lambung, ginjal, ureter, ya, uretra juga. Nah, kemudian di sini daerah wanita, ovarium, oviduk, uterus, ya, pria yaitu testis dan penis, ya. Semuanya itu akan dibersihkan. Makanya Bapak Ibu, nanti dengan proses cleansing saja itu kesegaran badan kita itu sudah terjadi. Baru cleansing loh.
Nah ini yang saya lihat teman-teman ini tidak mau melakukan cleansing. Kalau saya ketemu sama orang, saya prospek orang, saya bicara cleansing dulu. Kalau dia tidak mau beli produk cleansing, terus dia beli yang lainnya, saya nggak jual. Keren nggak gitu? Kalau Anda kira-kira berani nggak kayak gitu? Nggak berani ya. Padahal dengan cara seperti itu dia akan yakin, oh ini baru serius dan ini benar. Keren nggak kalau kayak gitu? Akhirnya dia bukan beli hanya sebotol klorofil, tetapi beli berapa? 400 BV malah, lebih malah kalau beli macam-macam. Kenapa? Karena kita punya kualitas. Ya sama lah, Anda kalau main layangan nih, lepasin terus benangnya. Kira-kira menang atau putus? Putuslah, ditelos gitu. Jadi dedet, los lagi, dedet, los lagi. Betul enggak? Menang akhirnya. Tapi kalau dilos terus, kalahlah kita. Sama, kita berbicara, presentasi dengan orang pun bukan terus apa yang dia ini kan atau yang kita mau hanya jualan klorofil sebotol. Saya nih jujur aja, kalau ketemu orang dia cuma beli sebotol klorofil, rugi enggak kira-kira? Bukan rugi tok, Anda ngomong klorofil tuh kira-kira waktunya berapa lama baru dia beli? 1 jam mending kalau 1 jam, bisa 2 jam, 3 jam. Itu bukan ngobrol tok. Lah kalau Anda traktir makan, loh kan keluar duit duluan kita, betul ya? Udah gitu belum tentu member dan beli produk, betul ya? Jadi rugilah kita. Makanya dengan itu adalah pola bagaimana kita mempresentasikan, meyakinkan sampai kita bisa memberikan satu keyakinan kepada orang itu untuk membeli. Paham ya? Nah itu nanti ada step-stepnya. Makanya progres berikutnya Anda bisa ikutin pola daripada Keling ya. Kemudian cleansing yaitu pembersih. Ya ini sudah produk-produk Keling tadi. Baik kita lanjutkan, next. Nah ini produk pertama kita, apa ini? Riden. Nah jadi Bapak Ibu, ketika awal dulu dengan keluarnya Riden tadi, itu saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena pada dasarnya orang di Indonesia ini sadar nggak untuk mau mencuci tubuhnya? Sadar nggak? Anda deh sebelum kenal Keling kira-kira mengcleansing nggak tubuh Anda? Nggak pernah kan? Yang penting yang penting hidup. Ini kan nakutin jadi. Dan bukan hanya Anda, saya pun sama. Makanya ketika saya join Keling, saya disadarkan dengan proses CBA ini. Oh, ternyata ini yang menjadikan kekuatan untuk saya bisa melakukan lebih daripada apa yang kita mauin. Dan kalau Anda lakukan itu, Anda rasakan nanti. Nggak kaget kalau tahu-tahu Anda Crown Ambassador. Tepuk tangan kayak apa ini kayaknya diem aja. Ini saya ngomong sama orang atau sama... Bu ya saya ini dibakar, jadi saya bakar Anda gitu loh. Ini kok kayaknya saya bakar Anda kayak Anda ngasih omset aja ini. Paham ya maksud saya ya? Jadi di situ nanti prosesnya ya. Kita lihat berikutnya. Lanjutkan, next. Nah, jadi Ridens adalah suatu produk yang dapat membantu mengurangkan kadar racun atau toksin dari dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, di sini. Makanya proses Anda mengkonsumsi Riden nanti nggak kaget kalau sampai badan kita tuh jadi lebih segar. Ya. Anda baru 1 atau 2 kotak aja lakukan tahap awal ya. Itu badan kita segar sekali, berbeda. Yang ngantuan tadi hilang, yang merasa lemes, dan yang tadi keringetnya bau dan sebagainya, ada nggak yang keringetnya bau? Itu dengan Riden nanti dibersihkan. Ya. Kenapa? Karena usus kita memang dibersihkan. Ya. Nah kemudian Riden dapat memberikan efek detoksifikasi dalam lindungan sistem tubuh untuk detoksifikasi yang menyeluruh secara alami. Nah di sini makanya kita aman. Riden itu dikonsumsi berapa lama pun tidak ada masalah karena dia secara herbal. Ya, jadi seperti itu. Baik, lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita lihat. Riden setiap bungkusnya mengandung, nah ini radipanak ginseng, glycyrrhizae glabra. Ya, ini yang agak repot dibaca ya. Enggak apa-apa, Anda jangan usah takut ya. Yang penting kan kita memang bukan saya bukan dokter. Saya juga bukan background farmasis ya. Tetapi kalau kita mampu dan berani berbicara, itu luar biasa. Dan memang itu, Keling besar, karena rata-rata leader yang ada itu berani untuk menyampaikan. Ya kalau ini Anda enggak usah baca lah, bilang aja. Nah ini adalah komposisinya Bapak Ibu ya. Padahal ya susah bacanya, enggak apa-apa.
Paham ya? Jadi nggak masalah ya, orang akan paham kok. Karena kita bukan dokter kok. Kalau kita dokter kan kita nggak jalankan Keling biasanya. Tapi sekarang banyak dokter-dokter yang jalankan Keling. Ya, kenapa? Karena memang produk-produk Keling yang unggulan ya. Baik, berikutnya. Ya ini adalah ingredient daripada Riden. Lanjutkan. Nah di sini balik lagi nih ketemu kan Radik Panak Ginseng. Jadi kamu nggak mau baca ketemu lagi di sini. Nah itu apa sih Radik Panak Ginseng ini? Sebagai stimulan atau penguat kerja seluruh organ tubuh, melancarkan sirkulasi darah dengan membersihkan darah dan meningkatkan kadar oksigen darah, mengurangi risiko kanker usus. Antioksidan berguna untuk mengurangi risiko penuaan dini dan mencegah aktivasi radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi Riden itu bekerja kemana yang pertama? Kemana? Ke darah. Ngerti ya? Jadi yang pertama dibersihkan itu di mana? Di darah dulu. Kalau darahnya bersih, maka metabolisme juga akan lebih baik. Kalau metabolisme baik, maka kita tidak mudah tidak mudah nggak mudah capek. Ini loh manfaat Riden tadi. Jadi baru darah saja dibersihkan. Ya, karena memang kehidupan kita dasar utamanya ada di pembuluh darah tadi. Paham ya? Ya, saya enggak bicara kayak Bu Fatma atau Pak Jabar tadi ya, memang backgroundnya farmasis. Tapi kita bicara yang simple, yang orang paham. Malah kalau nanti kayak Bu Fatma, Pak Jabar, orang nggak paham nanti. Ya, jadi bingung. Akhirnya pada ngantuk. Sekarang ngantuk nggak ini? Enggak ya? Karena door prize-nya belum keluar kan, jadi nggak ngantuk. Jadi begitu ya. Jadi ini manfaatnya membersihkan di darah. Yang pertama. Ya. Terus kemudian kita lihat di sini, meningkatkan kadar oksigen dalam darah, mengurangi risiko kanker usus. Nah, di sini. Kenapa? Karena di usus juga dibersihkan, ya. Terus kemudian antioksidan berguna untuk mengurangi risiko penuaan dini. Jadi jangan dianggap bahwa Riden ini tidak bisa memudahkan kita, yaitu dengan kesegaran. Karena apa? Karena sumber toksinnya sudah dibersihkan. Itu dasarnya. Paham ya? Jadi kalau dasarnya, makanya kalau Anda mau detox bukan pakai klorofil. Salah. Awalnya ya. Pakai apa? Pakai Riden. Kenapa? Karena Riden memang mempunyai serat-serat yang kasar, yang fibernya lebih kasar. Kalau klorofil seratnya lebih halus. Nah, nanti maintainnya pakai klorofil. Jadi Anda biasanya minumnya apa dulu? Klorofil. Kenapa? Murah, Pak. Padahal Anda tahu, satu pak Riden itu sama dengan berapa? 5 botol klorofil. Nah, Anda coba minum klorofil, kalau sendirian 3 minggu misalnya, betul ya? 3 minggu kali 5 berapa bulan baru merasakan. Tapi kalau Riden, 1 kotak itu hanya untuk 5 hari. Nah, saya sarankan kepada orang pemula yang awal, itu minum sebanyak berapa? 2 kotak dulu. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Kalau yang gemuk badannya ya, nah kayak ibu ini contohnya. Ibu bukan gemuk ya, cuman langsung dikit. Nah itu kalau mau langsung spontan, minum tiap pagi 2 atau malam 2. Malam aja, malam 2, besok pagi bangun, tahu-tahu ngebomnya enak Bu. Ya, dan ini kekuatan daripada Riden tadi. Makanya, wah kok jadi enteng. Perut jadi ringan sekali. Dan ini, terus kemudian apa? Bau mulut juga lebih enak. Nanti suami pulang, "Pak, sini, ada apa?" "Ha!" gitu. "Ada apa kamu?" "Hahaha." Wangi enggak? Tahu enggak? Malamnya papanya nyari. Mana itu yang wangi itu? Malamnya tapi bukan siangnya ya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian glycyrrhizide glabra ya. Jadi bersifat lasatif, yaitu merangsang gerakan peristaltik usus untuk mengeluarkan toksin dalam seluruh tubuh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, malam minum, pagi-pagi sudah dikeluarkan. Ya, bahkan itu rasanya ringan sekali di perut kita. Ya, kemudian menstabilkan enzim di pencernaan, mengurangi lemak di perut, antihistamin dan pembersih darah. Juga mengurangi reaksi alergi, menguatkan kerja liver dalam menetralkan racun dan bersifat ekspektoran,
pengencer dahak dan membersihkan organ paru-paru. Coba bayangkan. Dengan Riden saja kalau Anda punya sputum atau dahak yang terjadi pengentalan di daerah paru-paru atau lung kita, itu juga akan dikeluarkan karena dia mempunyai daya ekspektoran. Ekspektoran tahu nggak? Kan ada obat antitusif dan ekspektoran. Ya, kalau ekspektoran untuk mencairkan dahak. Kalau antitusif yaitu untuk mengikat yang terlalu berlebihan dahaknya. Betul ya? Tahu kan itu? Nah, baru ingat kan? Nah, jadi yang kita umum-umum aja. Kita ini golongan umum, bukan golongan ethical. Ethical tuh yang lebih detail karena memang backgroundnya ya. Baik, nah seperti ini. Paru-parunya juga dibersihkan. Ya. Terus kemudian radikladeborilla divaricata. Ya, jadi bersifat antibakteri, anti jamur, anti parasit, meningkatkan kerja sekresi kelenjar fungsi liver dan fungsi ginjal bersifat diuretik. Ya, jadi nanti di daerah-daerah lambung dan usus kita itu juga akan dibersihkan semuanya. Ya, dan inilah kekuatan Riden. Terus pada saat nanti mengkonsumsi Riden jangan kaget. Ya, sehari itu bisa 3 sampai 4 kali buang air besar. Waduh Pak, nanti saya pas pergi gitu tahu gitu kan. Nggak usah takut ya. Kita minum Riden itu masih ada kontrolnya. Jadi kalau kayak saya minum Riden, misalnya pada saat pingin, itu saya nyetir mobil misalnya, saya tinggal cari hotel yang bersih, kita parkir ya cari hotel lah, jangan restoran. Kalau restoran kita nggak makan kan nggak enak, betul ya? Cari hotel, belakang nyari ke lobinya, tanya toilet mana, gitu kan? Udah kita sempet, artinya apa? Kita masih bisa kontrol, nggak usah takut ya. Makanya proses konsumsi Riden itu kita enak, akhirnya ringan, perut ini rasanya ringan. Dan Anda rasakan, kalau Anda mengkonsumsi sebanyak 2 kotak, yaitu pagi sore atau tiap malam 2 misalnya, itu setelah 2 kotak itu kurang lebih 3 sampai 4 kilo, itu badan kita akan menurun. Tapi yang kurang apanya? Bukan badan loh. Lemak dan perut kita jadi kempes. Mau nggak? Makanya tolong baju-baju yang lama jangan dikasih orang dulu. Paham ya? Kan PSBB ini baju lama sempit kan, nggak muat, betul ya? Nah nanti dengan kita mengkonsumsi Riden, kita itu perasaan kayak kenyang. Ya, kita nggak pengen makan, nggak pengen nyemil. Kenapa? Karena memang itu yang bisa menekan daripada nafsu kita. Ya, jadi dengan seperti itu akhirnya tertolong untuk kita bisa lebih ringan, lebih langsing lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, manfaatnya di sini lihat. Mendetoks saluran pencernaan, mengurangi keracunan makanan. Ya, dari sini. Kalau Anda secara berkala mengkonsumsi Riden ini, itu akan membersihkan atau tingkat keracunan di dalam pencernaan kita. Kemudian mendetoks peredaran darah, yaitu meningkatkan oksigen pada aliran darah, yaitu sebagai anti deaerosklerosis. Ya, jadi di sini kita juga tertolong adanya oksigen, yaitu menjadikan metabolisme kita menjadi lebih baik. Makanya kalau Anda baru cleansing saja, itu kita jadi lebih segar. Saya ngomong sampai 2 jam Anda nggak ngantuk. Nah kayak gini nih, kan baru 15 menit, udah mulai ngantuk ya? Belum? Oh belum ya? Jadi ini salah satunya nanti kalau Anda mengkonsumsi Riden, Anda lebih tahan lagi untuk menerima sesuatu yang lebih panjang lagi. Baik, kemudian mendetoks paru-paru dan saluran pernafasan. Nah di sini. Makanya nanti kalau ada yang asmatik dan sebagainya, itu Riden ini efektif. Makanya nanti proses awal ketemu orang berikan ketemu orang berikan, ketemu orang berikan, ketemu orang berikan. Itu dulu ya, cleansing dulu. Nah kalau Anda cleansing dulu, aman. Karena proses cleansing, dibersihkan semuanya, sudah bersih baru diberikan nutrisinya, yaitu balancingnya. Baik. Nah, kemudian di sini mendetoks saluran kemih dan kelenjar kulit. Ya, makanya nanti proses mengkonsumsi Riden, usahakan meminumnya itu 1 hari berapa gelas? Minimal 8 gelas. Ya, kalau Anda kurang minum, biasanya nanti mulut itu jadi kayak kering. Nah, itu kalau kering, kok kering ya kayaknya. Nah, itu tandanya kurang ya sama lah. Anda nyuci baju nih. Terus kurang air, bersih nggak kira-kira? Nggak akan bersih, karena nyuci baju harus airnya yang cukup. Paham ya? Jadi kalau nggak cukup,
nggak akan bersih. Sama seperti itu. Nah, sama dengan kita Riden, minumnya air, banyakkan. Semakin banyak, semakin bagus. Paham ya? Dan Anda rasakan nanti, buang air kecil kita juga akan lebih enteng. Bahkan yang kena prostat dan sebagainya itu tahap awal juga tertolong dengan Riden nanti ya. Baik, terus kemudian di sini, mendetoksifikasi hati, alergi, penyakit kulit, diare ringan dan sembelit, kanker kolon, demam berdarah, malaria dan karena adanya kandungan SOD. Makanya kalau ada yang kena malaria dulu, itu zaman dulu kena malaria, itu kasih Riden. Sehari 1 saset aja, rutin terus. Ya, apalagi ada yang pigmentasi, atau yang pigmentasi ya. Jadi yang warna kulitnya memutih apa itu. Nah, itu dengan mengkonsumsi Riden secara rutin ya, nanti perlahan-perlahan itu akan dikembalikan ya. Tapi kalau sudah parah ya perlu waktu panjang ya. Tapi kalau masih belum terlalu itu berikan Riden, cukup efektif. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini keunggulannya. Jadi keunggulan Riden yang pertama untuk daerah otak, jantung, pencernaan dan sendi-sendi kita. Ya, jadi dengan Riden sudah melakukan pembersihan seluruh tubuh secara alami, bahan herbal alami tanpa efek samping. Ya, karena apa? Karena herbal, betul ya? Terus kemudian dan aman digunakan jangka panjang. Jika melakukan cuci kolon hanya membersihkan usus saja, tidak dengan organ tubuh lainnya. Jadi biayanya biasanya mahal, betul ya? Nah, daripada kita mahal-mahal dengan Riden tidak perlu sampai puluhan juta dan sebagainya. Saya melihat banyak ya produk-produk cuci usus saja sampai puluhan juta. Tapi kalau di Keling 2 kotak Riden saja cukup. Masa Anda takut beli 2 kotak tapi menyehatkan terus merubah tubuh kita menjadi lebih baik, lebih segar, lebih cantik lagi. Mantap lah. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, terus kemudian kita lihat lagi. Hanya membersihkan usus, ya tidak perlu sampai biaya mahal dan mengandung efek samping. Jika pakai obat-obatan pencahar, ada efek samping, akan melemahkan pencernaan, diare, membuat ketergantungan, selain itu bisa mengganggu organ ginjal dan hati. Jadi makanya kalau dengan Riden cukup aman. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya nanti ketemu orang kasih, nah, ketemu orang langsung Riden, 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 cleansing, 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 cleansing. Kalau seperti itu mantap. Paham ya? Dihitung-hitung lagi, apalagi ya ini bicara ya. Klorofil BV-nya berapa? 23. Riden 60. Enak mana? Jual Riden 2 sama jual klorofil 5 botol. Orang beli klorofil 5 botol mau enggak kira-kira? Enggak mau kan, sebotol doang. Kalau Riden 2 kotak mau enggak? Mau. Kenapa? Karena kalau orang, ya udah deh saya nyoba 1 kotak. Oh jangan Bu. Oh, keren enggak? Jangan Bu kalau 1 kotak. Kenapa? Enggak maksimal Bu. Wih, keren enggak? Memang betul. Nah kalau orang digedet kayak layangan digedet tadi, kira-kira mau beli enggak 2 kotak? Mau. Enggak ada duit kira-kira, disempetin enggak punya duit? Disempetin, enggak tahu ngutang sebelah kayak bodoh amat deh. Iya istilahnya kan, kebanyakan orang kan bukan enggak ada duit, tapi tidak mau beli. Kenapa? Sayang Padahal penyakitnya udah di depan mata nih. Udah betul enggak? Nah ini yang membahayakan, makanya tolong kepada Anda ketika diperlukan jangan ditunda lagi. Keluarkan uang kalau perlu pinjem. Ya contoh lah saya dulu menjalankan Keling, emang mbok kira terus pakai duit sendiri. Ya, kartu kredit digosok semua, makanya yang ngelihat mah enaknya Cukces Pak Antonio Cukces katanya. Enggak taunya debt collector di rumah tuh nungguin mau nagih utang. Kita bonus belum turun, mati enggak. Enak nggak kayak gitu tuh, dikejar-kejar debt collector. Paham maksudnya? Sama ketika orang itu memang layak untuk membeli, rayu dia. Bukan rayu lah, berikan kesadaran. Beli, nggak usah takut. Kenapa? Karena ini untuk kesehatannya. Paham ya? Nah ini yang akan menjadikan kekuatan Anda nanti. Baik, kemudian cara pemakaian. Nah ini 1-2 box. Jadi awal minumnya 2 saset ya. Kemudian kalau Anda 2 kotak, lakukan rutin. Tolong ya. Tolong Bapak Ibu, kalau mengkonsumsi Riden jangan sampai lompat. Artinya apa? Kalau Anda beli 2 kotak, setiap malam 2 atau pagi 1 malam 1, itu jangan sampai ada jeda. Paham ya? Kalau bisa tiap hari selama berapa lama? 10 hari saja. Jadi 10 hari saja lakukan.
itu nanti efektif daripada kerja Riden, cukup efektif sekali. Dan Anda rasakan, perut kita jadi enak, lebih ringan ya. Pak, kalau badannya gede sekali di atas 100 kilo berapa? Nah kalau itu 3 sampai 4 box. Gak apa-apa, kenapa? Karena memang terlalu banyak toksin-toksin yang sudah menumpuk di tubuhnya. Ya. Kenapa ya? Ini berdasarkan dari berat badan kita. Anak kecil pun kalau sudah badannya 70-80 itu dianggap dewasa loh. Paham ya? Sudah bukan lagi anak-anak. Karena orang melihat ukuran atau dosis daripada obat itu berdasarkan umur atau berdasarkan berat badan. Berat badan, paham ya? Kalau berdasarkan umur, tersalah nanti. Umur 13 tahun, tapi badannya udah 60 kilo. Ada terjadi kan? Nah seperti itu misalnya ya, paham ya? Baik, nah kemudian ini perhatikan, bahwa anak 10 tahun ke atas diminum ya ini. Jadi sehari sebelum makan, setengah saset saja, nggak usah sampai ini. Kalau kayak kita gini, 2 saset nggak apa-apa. Ya. Sebentar saya juga akan ajarkan cara minumnya. Tahu cara minumnya? Tahu enggak? Enggak tahu ya? Mungkin bisa dibantu diambilkan 2 saset saya. Nah, nanti saya ajarkan cara minumnya. Ya, kebanyakan orang kalau minum itu biasanya apa? Nyangkut di giginya, betul ya? Kalau udah nyangkut, jadi akhirnya bukan minum keluar semua itu biji-bijinya. Ya. Nah, kemudian di sini dilihat, minum 8 sampai 10 gelas air hangat setiap hari semasa menggunakan banyak makanan sayur, buah, kurangi makanan berlemak dan mengandung zat kimia. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian pada saat minum Riden dapat diminum bersama klorofil atau teh rooibos tea. Ya, jadi seperti itu. Baik. Nah, ini saya akan demokan Anda bagaimana cara mengkonsumsi. Mbak sini, saya yang memotong sendiri. Ya. Nah, ini. Ini 2 saset ya Bapak Ibu ya. Langsung 2. Saya bukan 1. 2 susah enggak kira-kira? Susah kan? Nah, ini. Nah, dipotong ya pakai gunting. Sudah. Kemudian masukkan ke dalam mulut. Bentuknya tuh biji-bijian, makanya ada orang yang takut, Pak, saya buang air besarnya kok jadi banyak, Pak. Nggak usah takut, karena di sini kan kalau Anda minum Riden kan ada rada asin-asinnya ya. Nah itu ada unsur kayak oralitnya itu yang menjaga supaya tidak terdehidrasi, paham ya? Jadi nggak usah takut minum Riden secara berkepanjangan pun. Nah ini kita masukkan. Sedikit aja airnya, enggak usah pakai banyak-banyak, paham? Tahu caranya? Enggak tahu kan? Nah, caranya adalah saya tadi masukkan 2 saset ini kan? Betul? Sudah masuk, itu Riden jangan ada yang di luar gigi. Jadi ketengahkan semua dulu, taruh di atas lidah. Kalau udah siap, sudah di atas lidah semuanya, minum air sedikit aja, glek. Beres enggak tadi? Lihat nih, banyak atau dikit? Paham ya? Tapi sudah disediakan segini ya diminum semuanya, paham? Ya iyalah ngomong dari tadi nggak haus gimana kamu ini. Sudah paham cara minumnya? Nah saya melihat banyak orang minumnya tidak diajarin. Udah beli 2 kotak. Pada saat dia minum baru 1 saset saja. Sampai 1 gelas itu loh. Nggak masuk-masuk malah keluar semua. Malah muntah dia karena habis makan. Kenapa? Diajarin. Ya, jadi dimasukkan, ditaruh di atas permukaan lidah semuanya. Sudah masuk ke dalam lidah, diminum dengan air sedikit saja. Glek, masuk sudah. Aman kan? Ini 2 saset loh, bukan 1 loh. Keren dah? Keren ya? Itu tandanya pakai Nah kalau yang nggak bisa minum Riden, jarang minum, tidak pernah Ya kalau saya Riden itu continue. Makanya berkala nanti bukan hanya saat 2 kotak tok. Kalau Anda sudah merasa badan nggak enak lagi seperti yang tadi saya ceritakan. Badan rasanya nggak enak, pegel-pegel, kemudian migrain kayak pusing-pusing, padahal hutang nggak ada lagi, ya kan? Nah itu tandanya perlu minum
Riden lagi. Berapa banyak? Bukan 2. Maintainnya cukup dengan satu kotak saja. Paham? Ya, jadi berapa kotak yang berikutnya? 1 kotak. Nanti 2-3 bulan lagi. Loh, kok nggak enak lagi? 1 kotak lagi. Nah, di situ ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, makanya sekarang ini ada campaign Riden. Saya coba umumkan ya. Kalau Anda beli 1 kotak Riden dengan 1 botol klorofil selama acara ini ya, kurang lebih 2-3 jam ini, 1 kotak Riden dengan 1 botol klorofil itu mendapatkan bonus. Nah, ini jarang, ini langka ya. Apa bonusnya? Anda diberikan produk Ayurveda yang 60 kapsul, yaitu Ayurvita dan Ayurvigo. Bukan dua-duanya, Pele salah. Salah satu, paham? Ya, jadi Anda minum Ridennya, Bapak yang minum Ayurvigonya, gitu loh. Paham? Ya, jadi hanya 2-3 jam ini saja waktu habis acara ini ya. Apanya? Belinya nanti di bawah ya, langsung atau nanti langsung lapor dengan Pak Jabar atau untuk produk eksekutif ini. Kenapa Bu? Oh, kimatnya sampai jam berapa? Ya pokoknya kalau enggak pun bayar sekarang atau tanda jadi besok diambil. Pokoknya ya beres ya. Ya baik, siap ya. Booking dulu enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Nah jadi di situ. Nah khususnya untuk ibu hamil atau menyusui dianjurkan untuk tidak diberikan Riden, paham ya? Jadi tolong nih, jangan mentang-mentang kalau dia masih menyusui jangan diberikan Riden. Kalaupun ibu itu mau menguruskan badannya, tanya, masih nyusuin nggak? Masih, oh kalau gitu jangan dulu. Kecuali dia mau nyape, apa disape ya katanya ya. Kalau mau disape, bukan disapi, disape. Kalau disapi nanti nyusunya dioper ke sapi. Ya jadi disape, kalau mau disape, mau berhenti nyusu, nah baru pakai Riden untuk menurunkan. Ya, jadi seperti itu. Baik. Nah, jadi seperti itu. Mari kita lanjutkan. Nah, itu adalah produk Riden tadi ya. Makanya Riden nanti setelah Anda konsumsi, minumnya berapa? Saya ulang lagi. Harus minimal 8 gelas ya. Bukan langsung 8 gelas. Berkala pokoknya dalam 1 hari itu Anda ingat aja. Oh, kok kering mulut saya? Minum. Kok kering mulut saya? Minum gitu ya. Dalam 1 hari 8 gelas. Oke? Baik. Nah itu tadi produk yang pertama untuk detox, untuk cleansing. Nah kemudian kalau Anda sudah cleansing dengan Riden, perlu nggak kesehariannya kita lanjutkan dengan produk lain? Perlu ya? Nah makanya kalau sudah Riden dilanjutkan dengan klorofil ini tadi. Kenapa? Karena klorofil nanti akan membantu juga memberikan stamina dalam tubuh kita. Ya, baik kita lihat di sini. Klorofil yaitu ini daripada pohon alfalfa, di mana ada UIA-nya. Tahu UIA ya? UIA itu Universe Induced Energy. Jadi tenaga matahari pagi itu yang sampai jam 10 itu diabsorb, disedot dengan alat teknologi Korea atau Jepang ya biasanya. Nah itu diambil, itu disuntikkan ke dalam klorofil. Makanya klorofil kalau mengkonsumsi itu kesegaran dan tenaga kita bertambah lebih baik lagi. Baik. Nah kemudian kita lihat manfaatnya yaitu menyeimbang dan menjaga kesehatan tubuh, menyeimbangkan kadar asam dan alkali di dalam tubuh, meningkatkan daya serap nutrisi dan energi. Ya jadi makanya kalau badan kita juga merasa kayak udah nggak enak apa maintainnya dengan klorofil. Pernah nggak Bapak Ibu ketika bangun pagi tahu-tahu aduh badan rasanya nggak enak, pernah nggak terjadi? Nah coba kalau sekarang yang suka minum klorofil nih, mendingan enggak? Enteng enggak? Suka sakit enggak? Tapi kita belum detox secara total karena belum minum Riden, balik lagi ya. Makanya yang belum minum Riden, siap untuk berikutnya minum Riden? Siap ya? Dan lakukan itu. Kenapa? Karena untuk tubuh kita, nggak usah sayang. Saya pertama kali ya, saya langsung beli Riden itu. Padahal duit ada enggak? Ada, pakai kartu kredit tadi. Makanya akhirnya debt collector nyegat di rumah saya. Itu terjadi dulu ya. Tapi enggak apa-apa. Kita lakukan yakin, wah ngomongnya kenceng. Udah ngomong kenceng orang pada beli. Makanya orang ketemu, saya ketemu orang Riden. Dulu ada Kino Takara kan. Riden, Kino. Itu satu paket.
Wow, enak 400 BV sebentaran, satu orang malah. Kan jualnya kita bukan sendiri nanti. Si bapak, si ibunya dijualin nggak? Dijualin. Jadi yang minum siapa Riden itu? Bapak dan ibu. Tahu-tahu dari kamar keluar kek. Gitu. Oh, siapa Pak? Oh, itu mertua saya. Eng, ing, eng. Nambah satu lagi nggak? Nambah. Jadi satu keluarga itu kalau kita berikan semuanya dengan Riden, akhirnya satu keluarga akan sehat. Paham ya? Jadi bukan hanya yang tuan rumah atau ibu rumah saja, tapi ada mertua, ada bapak, ada siapa. Nah, itu juga dilakukan proses cleansing juga. Baik. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, cara konsumsi yaitu dewasa 3 kali sloki ya dicampur dengan 200 ml air. Jadi tolong kepada Anda kalau mengkonsumsi klorofil dengan air ya supaya mulut kita tidak terlalu kering. Biasanya orang langsung minum klorofil begitu jadi kering. Makanya kalau nanti konsumsi klorofil tambah air minumkan ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak itu ya setengah sloki cukup ya. Terus kemudian mekanisme klorofil, Anda lihat di sini. Ini Dr. Richard W. dan Dr. Hans Fischer, yaitu klorofil mempunyai kesamaan struktur dengan hemoglobin, yaitu kobalamin, vitamin B12. Anda lihat di sini, ini struktur daripada klorofil dengan struktur daripada hemoglobin. Mirip-mirip enggak? Mirip-mirip ya. Bedanya di mana? Bedanya di magnesium di sini dan ini di ferrum. Paham ya? Tetapi ketika kita konsumsi, maka dia akan menjadi sama, ya. Jadi seperti itu. Makanya proses Anda nanti mengkonsumsi klorofil ini, dia akan menggantikan sel darah merah kita. Nah, orang kurang darah minum, kok nggak semangat ngomong. Orang kurang darah minum, oh ada yang bilang minum darah tadi, itu vampir kalau minum darah ya. Jadi kurang darah minum klorofil, karena klorofil akan bukan menambah darah, tidak ya, tetapi menaikkan tingkat pH darahnya. Paham ya? Kalau pH darahnya naik, maka dia akan dikatakan normal. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita baca berikutnya. Struktur hemoglobin yang sama dengan klorofil menyebabkan klorofil mampu mengikat oksigen dan menambah kandungan oksigen dalam darah. Ya. Nah, kemudian klorofil dapat berfungsi sebagai zat pembersih atau detoksifikasi karena klorofil, molekul klorofil memiliki ekor vitol, ya. Jadi yang bersifat hidrofobik, yaitu takut air, yang efektif mengikat lemak dan mengeluarkannya melalui sistem ekskresi juga. Ya, jadi klorofil juga membantu untuk membuang lemak-lemak di dalam tubuh kita. Jadi makanya Riden 2 kotak, lanjutkan konsumsi dengan klorofil. Ya, kalau seperti itu berkesinambungan, akhirnya kita menjadi jauh lebih sehat. Nah ini, jadi struktur kimia klorofil mirip dengan hemoglobin dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida, jadi CO2-nya. Kemudian baik klorofil maupun hemoglobin sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi klorofil, makanya Anda sudah selalu minum klorofil ya. Saya lihat Bapak Ibu, kalau ya nggak usah ngomong Riden, pasti klorofil yang dibeli dulu. Kenapa? Karena lebih murah ya. Padahal manfaatnya, kalau Riden keren nggak tadi? Keren ya. Kenapa? Karena dia bekerjanya lebih maksimal. Ya, jadi seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita lihat di sini. Berikutnya adalah Ayulax. Ya. Nah, untuk maintainnya ya kayak saya, Riden 3 bulan sekali, ya, atau 2 bulan. Gitu. Kemudian keseharian saya klorofil ditambah Ayulax nggak apa-apa. Paham ya? Jadi klorofil saya minum pagi, malah saya itu bukan minum hanya klorofil. Saya biasanya 3 in 1. Tahu 3 in 1? Jadi biasanya saya kasihkan klorofil 2 kopi, ditambah tamat berapa sendok? 5 sendok. Tamat berapa sendok? 5 sendok. Ditambah spirulina berapa saset? 1 kurang enak. 2 biasanya kalau saya, tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Nanti tambah muda. Ya itu aja. Jadi jangan ditiru. Kenapa Bu? Airnya secukupnya aja. Ya segelas boleh atau setengah gelas. Kalau saya setengah gelas terus tambah es batu. Nah ketika ditambah es batu minum pelan-pelan. Jangan langsung dihabisi. Pelan-pelan kenakan ujung lidah. Pada saat
paham ya? Jadi gamat berapa sendok? 5 sendok. Klorofil 2 sloki. Spirulina 2 saset. Nah itu Anda lakukan minum pagi sama malam. Loh kenapa Pak 2 kali? Karena kerjanya gamat selama 12 jam. Paham ya? Kerja gamat berapa lama? 12 jam. Setelah 12 jam nggak bekerja lagi. Makanya pagi minum dan sore atau malam minum. Paham? Nah ini yang nggak paham nih biasanya ya. Jadi berikan 2 kali. Cukup gamat. Bisa pakai 3 kali. Tapi kalau mau 3 kali lebih baik lagi. Saya belilah. Ya enggak juga lah. Baik. Kemudian di sini ya. Jadi ini Ayulax, yaitu pencahar perangsang sistem pencernaan, meningkatkan gerak peristalsis usus. Makanya proses nanti untuk supaya terjadi dikeluarkannya kotoran kita itu dengan Ayulax. Nah, orang biasanya maunya simple. Jadi dia nggak mau ngasih riden dulu, langsung Ayulax sama klorofil. Memang itu boleh. Tetapi proses Ayulax dan klorofil ini agak secara lambat. Ya, makanya kalau mau, ditanya aja sama konsumennya, Pak, mau yang bomnya atau yang setengah bom? Bomnya lah. Nah, biasanya orang mau yang bom atau setengah bom? Yang bomnya. Nah kalau mau bomnya dikasih apa? Kasih regen. Paham? Itu bomnya. Kalau setengah bom, Ayulax sama klorofil. Kiprik-kiprik. Biasanya. Jadi kalau saya tanya dulu ke konsumennya atau ke klien saya, Bapak mau bom atau mau setengah bom? Oh saya mau bom dong biar tuntas. Oke Pak, nah ini saya cerita cleansing. Jadi cleansing ceritakan seperti yang saya ceritakan tadi. Beli nggak kira-kira? Insya Allah ya. Jadi seperti itu, asal cara kita menyampaikan dengan benar ya. Baik, nah kemudian ini, cara konsumsinya Ayulax ini yaitu dewasa 2 kapsul sebelum tidur malam hari. Ya, jadi kita konsumsinya malam aja. Kalau anak-anak 1 kapsul aja ya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kemudian ini adalah komposisinya ya, ingredient daripada Ayulax ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, nah mekanisme Ayulax ya. Jadi dia daun jati Cina ya. Ini nama ilmiahnya adalah Caesia augustifolia ya. Jadi kalau Anda punya anak nanti berikan nama jati Cina ini. Ausia, oh Ayulax gitu kan. Berarti Ayulax dia, Ausia. Ausia angustifolia ya, Sena lagi. Jadi cukup ini. Digunakan sejak abad ke-9, jadi cukup lama. Makanya produk Ayurveda ini sangat terkenal sekali di India. Ya, saya pernah ke pabriknya di India sana, ketemu pabriknya dengan pemiliknya adalah Dr. Rupam, ya, dan cukup besar di sana. Makanya Anda nanti mengkonsumsi dengan Ayulax ini cukup efektif sekali. Nah, kemudian sebagai pencahar dan telah dikenal sebagai ramuan pembersih. Kemudian terminal sebula, yaitu haritaki, mempromosikan penyerapan dan asimilasi lengkap nutrisi, vitamin dan mineral, ya. Dan haritaki membersihkan saluran usus dan juga demikian menghentikan penumpukan racun di area tubuh tersebut. Ini memungkinkan sistem pencernaan memproses makanan lebih cepat dan lebih efisien. Ya, makanya dengan melanjutkannya nanti keseharian kita minum apa? Ayulax dengan klorofil, paham ya? Jadi bukannya terus berhenti riden tok, enggak. Tapi kalau sudah di 2 bulan, 3 bulan kemudian, karena kan kita nggak tahu nih pola makan kita. Kalau terlalu banyak lemak-lemakan, terlalu banyak daging-dagingan, itu juga penumpukan kolesterol dan sebagainya, itu juga cepat untuk badan kita menjadi menurun. Paham ya? Jadi pegel-pegel, nggak enak semuanya. Ya, nah itu dengan di-maintain dengan Ayulax kesehariannya. Baik, kita lanjutkan. Ya, nah kemudian ini Ayulite ya. Jadi kalau Ayulax tadi untuk membuang untuk buang air besar kita, kalau Ayulite ini berfungsi kemana dia? Ke hati, jadi untuk liver. Loh, kenapa kok dicantumkan ini juga? Karena Ayulite salah satunya juga bisa mendetoks, yaitu membersihkan di daerah hati kita. Jadi kalau Ayulite ini menuju langsung kepada daerah hati. Paham ya? Nah ini juga Anda bisa kombinasikan. Baik,
Nah, kurang lebih itu, ya kalau nanti produk-produk Anda sudah tahu semuanya. Baik, saya kira itu tadi yang setelah saya sampaikan tentang cleansing. Makanya proses Bapak Ibu, ketika kita mengenal Keling, bukan langsung kita minum gamat, bukan langsung minum omega, bukan langsung minum klorofil. Tapi usahakan kita minum Riden, ya. Makanya Riden ini efektif sekali. Tapi nggak usah kaget, pada saat buang air besarnya nanti, itu kayak knalpot. Pep, 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 pep. Kenapa? Karena pecah-pecah. Ya, toksin kita dihancurkan dan enak sekali. Ya, makanya kalau minum Riden ke WC-nya jangan di umum. Kaget nanti sebelah, ini kok ada bom ini di sebelah, prapret ini knalpot ya. Jadi tapi enteng sekali, perut kita jadi kempes. Ya, makanya ibu-ibu senang sekali kalau dengar Riden ini udah pengen nyoba. Kenapa? Karena dasarnya memang nanti Anda rasakan cukup efektif sekali. Baik, ya. Jadi saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, sekiranya ini yang bisa memberikan kekuatan kita untuk proses cleansing, lakukan dengan Riden. Riden. Sekian, terima kasih dan kita sampai ketemu di acara berikutnya. Baik. Bila ada jalan mudah dan mengapa pilih susah, yang percaya Oke, sebentar dulu mungkin. Masih mau lucky draw-nya nggak? Masih mau. Oke ya, jadi kita akan memberikan lucky draw, tapi tentu memberikan sesuatu itu harus dengan usaha ya, betul ya. Jadi nanti kalau ada yang nanti bertanya, banyak bertanya, dan Pak Santoso suka dengan pertanyaan itu, kita akan berikan hadiah yang luar biasa. Makanya nanti pas lagi nanya, lihat-lihat ke Pak Santoso mukanya, Pak bagus gitu ya. Ya. Oke, tapi sebelum itu, saya mengingatkan pemirsa yang di rumah, tadi kalau yang hadir di sini bisa belanja di Kemat, untuk pemirsa di rumah itu bisa belanja di Kinet ya. Jadi di Kinet, lakukan transaksi, beli 1 botol klorofil plus 1 box Ridens, itu transaksi di Kinet dan kirimkan bukti pembeliannya. Itu adalah IDEC-nya ya, ke dalam inbox dari FB Keling Indonesia Official. Supaya mendapatkan hadiah yang luar biasa. Jadi kalau yang nggak sempet-sempet nih di sini nih, aduh kayaknya di bawah nanti sudah tutup nih, segera langsung sekarang belanja di Kinet. Itu bisa langsung, jadi nggak ada masalah. Tapi hanya sampai jam 6 saja ya, sebentar lagi ya. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini. Tapi kalau memang, saya nggak ngerti Pak Jebar Kinet, pesan sama saya, nanti saya pesenin. Bisa ya? Atau sama Pak Santoso juga boleh. Oke ya, baik. Jadi karena kita ada hadiah, tapi hadiahnya terbatas. Orangnya kan banyak nih. Nah, jadi harus ada usaha. Kalau Pak Santoso tuh harus usaha. Jadi siapa yang mau dapat hadiah? Oke ya, semua mau ya. Siapa yang punya pertanyaan? Oke, semangat banget nih ya. Aduh, ada ini nggak ya? Di-spray dulu aja kali. Ya. Ayo pakai mic ini, satu lagi ya. Oke, silakan. Ingat tadi sebelum nanya, lihat dulu Pak Santoso. Pak, ini bagus tanyaannya gitu ya. Sama sebutin nama dulu ya Bu ya, silakan. Oke. Oh, enggak. Enggak, jangan. Ya. Yang diberikan buat saya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik. Tapi saya ingin bertanya, apakah produk Ridens itu bisa digunakan untuk orang yang setelah operasi? Kebetulan saya kan beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari 2021, saya operasi kista, hernia, dan ini batu empedu. Jadi kantong empedu saya udah nggak ada. Jadi apakah saya boleh mengkonsumsi produk Ridens? Karena selama ini yang saya konsumsi adalah klorofil dan gamat. Iya, terima kasih Pak. Baik, iya, berikan tepuk tangan dulu dong buat ibu kita. Oke, kalau yang habis operasi sebatas masa operasinya itu sudah aman, artinya aman itu sudah recovery, sudah lebih baik, itu nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau dia habis operasi kemarin misalnya, terus minum Riden, ya itu terganggu. Jangan dulu, di recovery dulu. Sampai kita sehat, sudah merasakan ini, baru kita lakukan konsumsi Riden tadi. Ya, paham ya Bu ya. Tapi itu cukup bagus sekali kalau Ibu konsumsi tadi, karena Ibu kan di kista dan sebagainya ya. Nah, itu nanti bisa menolong untuk pembersihannya. Baik. Ya, ini pertanyaan pertama. Yang kedua. Baik, ya Ibu. Oman ya. Silakan Obung. Bapak, Ya. selamat malam. Malam.
terima kasih semua atas Bapak punya Penjelasan. penjelasan, terima kasih sekali. Iya. Saya kepingin sekali kalau Bapak boleh izinkan semua itu tertulis saya kasih aku, karena saya sudah banyak flu Bapak, udah 2 kali stroke. Oh iya. Nah, yang tadi itu semua saya biar bisa baca boleh. Baik. Bapak? Terus kedua, kalau klorofil itu 1 hari bagusnya berapa kali sehari dan berapa celoki? Oh, itu memang relatif ya. Arti kalau untuk klorofil ini itu idealnya memang 3 kali. Ya, cuman kadangkala kan kita kerja siangnya atau kita keluar rumah, ya minimal 2 kali. Kalau saya biasanya 2 kali, Bu. Pagi saya bangun sebelum ngapa-ngapain tuh, itu saya udah dibikinin gamat klorofil spirulina. Ya, jadi saya minum. Kenapa? Airnya 1 gelas boleh atau setengah, terserah kita. Ya malah ada yang ekstrim ya, yang ekstrim dalam arti yang memang dia suka ini, itu dia bawa air 1 botol, kemudian diisi klorofil 3-4 seloki, kemudian dia bawa-bawa tuh sampai kerja juga dibawa, nggak masalah. Jadi kita haus kita minum, kita ya karena klorofil ini kalau kelebihan pun ya diekskresi atau dibuang ya nggak ada masalah. Ya cuman kita untuk ya kadang ada yang apa? Yang seneng aja sampai dibawa-bawa sampai botolnya juga, jadi dia nggak mau ketinggalan. Kenapa? Memang betul-betul dia mau merawat badannya dengan baik. Ya jadi begitu Bu. Ya jadi fleksibel aja Bu. Nggak usah gara-gara klorofil sampai mikirin ya. Terus akhirnya stroke 3 kali, jangan ya Bu ya. Oh, nah ya kan sudah 2 kali. Ini gara-gara klorofil nanti makanya. Ya. Oh sudah cuci darah. Iya. Baik, ya jadi begitu, ya. Oke, baik. Oh, yang ketiga ya, silakan. Terima kasih. Waduh, nih ketemu Pak Santo sesuatu luar biasa buat saya. Karena saya biasanya dengar audionya Pak Santo yang konsep kesehatan. Oh iya. San gitu ya kan. Hari ini berkesempatan ketemu Pak Santo luar biasa. Mau bertanya untuk Ridens Pak. Iya. Kalau cleansingnya itu lebih baik Ridensnya doang dalam sampai selesai dalam 1 kotak kan 5 hari ya. Hanya Riden aja atau disambi dengan misalnya sama klorofil juga atau dengan Ayulax juga, atau cukup dengan Riden selama 5 hari, setelah 5 hari baru continue maintenance dengan klorofil dan Ayulax kayak gitu. Baik. Ya, tepuk tangan dulu dong buat ibu kita. Intinya kalau proses cleansing itu adalah cleansing aja. Jadi Riden aja. Tetapi ada orang yang memang sudah terbiasa minum klorofil kan, yang seperti saya katakan tadi. Toh juga klorofil kalau 1 seloki diminum sehari nggak ada masalah karena kita sugesti kita juga lebih enak, lebih nyaman dengan kita konsumsi. Jadi kalau dicampur pun nggak masalah Bu, paham ya? Tapi kalau misalnya minum obat, minum gamat dan sebagainya kalau bisa bukan dihindari, dicari caranya. Misalnya kalau malam kan kita minum Riden, obatnya kita pagi-pagi atau sebelum minum Riden itu minum obat dulu. Kan obat itu kurang lebih 1 sampai 2 jam. Ya, kurang lebih. Itu masa dieskresi atau dibuang. Pada saat sebelum itu diserap semuanya. Udah diserap minum Riden. Aman nggak? Paham ya? Terus kita tidur. Besok pagi brol. Merdeka. Kan enteng gitu. Kenapa? Lebih idealnya malam. Pada saat mau tidur boleh. Jadi seperti itu. Ya kayak saya gini nih, kalau di awal-awal nggak usah takut ya. Orang pertama minum Riden bukan terus besok pagi ngebom. Belum tentu, ngerti ya? Tergantung daripada tingkat kekotoran usus kita. Nah bisa hari keduanya, bisa hari ketiganya. Tapi rata-rata hari kedua. Hari pertama atau sekarang malam ini minum, besoknya belum tentu. Ya, kalau yang gemuk sekali itu bisa besok. Tapi kalau yang kurus-kurus, yang udah rada bersih, itu besoknya nggak terlalu. 2 kotak Bu, iya. Lebih ideal 2 kotak, saya anjurkan. Karena kalau 1 kotak itu tanggung. Kenapa? Ya ibu tadi usia udah 70 berapa Bu? 74 tahun ya. 74 tahun enggak pernah dicuci. Ngerti ya? Ya istilahnya kalau dapur kita umur 2 tahun aja udah hitamnya kayak apa kan? Apalagi 74 tahun. Seolah-olah begitu ya. Nah lebih dianjurkan adalah dengan 2 kotak. Nggak usah takut ya, 2 kotak nggak berapa duit kok. Dibandingkan dengan kesehatan yang kita dapatkan. 2 saset tadi, ya. Ya kalau ibu enggak bisa 2 saset kayak saya tadi, 1-1 dulu. Ya jangan kayak saya ini terbiasa minum Bu.
Ya, kalau yang tidak terbiasa ini jadi manjanya kelihatan gitu kan. Jadi gitu. Oke, baik ya. Pak San, Satu lagi sebentar. ya terakhir ya. Banyak yang mau nanya juga, tapi kita akan kasih buat yang online dulu, Pak. Oh ya, yang online gantian. Iya, Ya. yang di rumah mau nanya juga soal ini, Baik, Pak. baik, baik. Saya bacakan dulu ya. Iya. Yang di rumah dari Sin Arsianto Arfa. Oke. Sore Pak San, izin bertanya. Saya ada penyempitan pembuluh darah di otak kanan dan migrain. Mendengar apa yang telah Bapak jelaskan, saya coba konsumsi Ridens pagi malam, Omega Squad dan Tempel Kino. Yang saya tanyakan, apakah sudah benar, apakah ada tambahan produk yang Bapak sarankan pada saya? Terima kasih. Baik. Ya, jadi siapa Mbak siapa tadi? Bapak Oh, Bapak. Sin Arsianto. Ya, Bapak Sin ya. Jadi Bapak Sin Arsianto itu tadi cara yang sudah benar tahap awal ya. Tentunya kalau proses awalnya sudah dilakukan dengan cara yang tepat, ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya apa? Ya, khususnya kalau untuk pembuluh darah itu apa? Yaitu Omega Squad. Jadi Omega Squad ditambah klorofil. Terus selalu saya itu paling ideal, selalu setiap orang tak anjurkan setelah cleansing adalah dengan gamat. Gamat itu tidak lepas. Gamat, klorofil, omega, 3 ini udah paket. Jadi kalau orang minum klorofil tok nggak usah jual. Keren nggak? 2-3 butir enggak apa-apa, atau 2 butir lah minimal, pagi sama malam, tergantung Bu. Kalau saya biasanya orang kalau awal itu 2 pagi 2 malam, karena siang dia kerja Bu, selama 2-3 botol, 2-3 botol, 2 pagi 2 malam. Setelah 2-3 botol saya turunkan, 1 pagi 1 malam, paham ya Bu ya? Karena 73 tahun enggak pernah minum apa-apa itu tadi, seolah-olah. Ya, jadi seperti itu. Jadi tahap awal perawatan orang kepada ini berikan dosis yang agak tinggi sedikit, karena omega cukup efektif kok. Nah, terus kemudian yang tadi itu dengan penyempitan di otak tadi, ketiga tadi klorofil, gamat, terus omega, tambahkan satu lagi yaitu segi. Oh ya, belum ada. Ya, jadi seginya yang Bapak belum minum tadi Pak. Ya, jadi tambahkan seginya, itu nanti akan membantu untuk memberikan di daerah otak kita menambah oksigen lebih baik lagi. Oke, Baik. jadi Pak Arsianto di rumah ya. Jadi Ya. tadi Pak San sarankan tambahkan kesagenya ya. Ya, kesegi. Untuk minumnya Pak San mungkin disarankan? Ya, kalau minum segi bisa 2 pagi 2 malam 2 pagi, bisa, 2 malam ya. atau 1 kali 3, tergantung tingkat penyempitannya seperti apa. Kalau saya karena siang biasanya kerja, saya lebih praktis. Saya selalu anjurkan 2 pagi 2 malam, ajar aja terus itu. Ya, apalagi kayak ibu udah kena stroke tadi 2 kali, itu segi jangan lepas Bu. Segi hantam terus Bu, 2 pagi 2 malam terus. Nggak apa-apa Bu, uang bisa dicari, betul ya. Tetapi kesehatan itu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, tapi sekarang ada caranya, kita lakukan seperti itu. Baik. Oke, baik. Ya. Yuk, yang di sini ada lagi mau satu tanya? lagi. 2 lagi Ya. boleh Pak San ya? Ya, boleh. Oke. Ibu sebentar ya, yang sana dulu ya. Ya, sambil nunggu sholat maghrib ya. Silakan. Ya, karena saya ini, Selamat sore Pak San. ya, Yang saya tanyakan di sini untuk mengkonsumsi Ridens itu, saya selama ini dengarnya harus dalam kondisi fit, sehat badan. Jadi yang benar yang mana? Di saat kita badannya lagi sakit, boleh nggak minum Ridens ini? Ya. Atau nunggu kita sehat dulu? betul. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu buat ibu kita. Memang ya, segala sesuatu untuk detox, yaitu membersihkan, ya harus dalam keadaan sehat. Ibu kalau masuk angin boleh nggak ngepel-ngepel main air? Nggak boleh, paham ya? Jadi kita harus sudah sehat, bom, blar. Keren nggak? Ini lagi masuk angin, ngurusin masuk anginnya yang nggak beres, tahu-tahu ke belakang kita 3-4 kali. Paham ya? Nah, jadi jangan. Sehatkan dulu, sudah sehat, cleansing. Seperti itu. Rata-rata cleansing adalah dalam kondisi yang prima. Ya, baik. Nanti gantian. Ya, ibu sudah. Ada Ya. lagi ya? Berikutnya. Ya. Satu lagi. Yang di rumah ada lagi Pak Jabar? Ada Oh ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu keberuntungan untuk saya bisa ketemu dengan Pak Santoso di Iya, sini. sama-sama Bu. Iya. Di sini saya ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, ini kan menjelang Ramadan Pak. Iya. Bolehkah Ridens itu kita konsumsi di saat kita berpuasa, atau di saat kita sahur, atau di saat buka? Iya. Nah, dan pertanyaan kedua itu di saat kita menjual produk Keling,
apakah bisa efektif jika kita memberikan produk seperti ini, kan ada 3 tahap Pak, cleansing, balancing, activating. Nah itu kita kasih cleansingnya Riden, activatingnya Gamat, dan balancing dan activating dan ya. omega squat Pak. Ya, baik. Ya, tepuk tangan dulu buat ibu kita ya. Ya, pada dasarnya ketika puasa ini memang agak kesulitan ya, karena kita memerlukan banyak air. Ya, konsumsi Riden kan diperlukan 8 gelas sehari minimal. Jadi kalau kita minum Riden, ternyata airnya kurang, mulut kita juga akan pecah-pecah atau kering nantinya. Makanya diperlukan air. Makanya untuk itu ya nggak usah sampai dosis tinggi, 1 saset boleh misalnya pada saat malam, terus kita minum banyakan sampai buka puasa, sahur pun juga minum banyakan, ya itu mungkin bisa. Tapi kalau sampai 2 saset terlalu over nanti, takutnya nanti kering mulut kita, bukan over apa ya, nah seperti itu. Nggak masalah, ya yang penting pada saat mulai jam 7 atau habis makan malam, buka puasa itu minumnya agak diperbanyak sampai besok paginya. Seolah-olah seperti itu. Dan dosisnya nggak usah 2 saset Bu ya, 1 saset aja dulu. Ya seperti itu. Ya. Nah kemudian untuk kalau kita cleansing, yang seperti saya katakan tadi, cleansing itu untuk produk balancing dan activating itu dihindarin dulu kalau bisa. Kecuali, ada kecualinya. Ya. Kita mau cleansing, yaitu jam 7 malam. Kita minumnya jam 5 atau jam 4 kita minum. Ngerti ya Bu ya? Jadi itu sudah proses diserap semua dulu. Kalau sudah diserap semua, terus kita minum Ridennya, nah itu nanti malamnya baru di detox, kan gitu ya. Paham ya Bu? Supaya tidak dibuang lagi. Tapi idealnya seperti itu. Tapi kalau bisa ya detox aja, cleansing aja. Baru setelah cleansing, baru berikutnya minum omega, gamat dan sebagainya. Jadi seperti, paham ya Bu ya? Nah, tapi intinya kalau, oh Pak saya udah biasa minum klorofil, nggak enak nih nggak minum. Ya nggak apa-apa, klorofil kan nggak terlalu, apalagi harganya juga nggak mahal-mahal amat. Ya, jadi itu ya dikonsumsi nggak masalah kalau klorofil. Ya, kalau bisa dihentikan salah satunya dulu, kemudian di cleansing dulu. Tapi kalau enggak pun diambil masanya itu tadi. Yaitu jam 5-nya minum produk gamat dan sebagainya, terus minum itu baru besoknya ngebom. Nah, terus jam-jam 10 atau jam 11-nya minum lagi gamat dan sebagainya nggak ada masalah. Jadi gitu ya. Iya, jadi diatur untuk konsumsinya. Baik. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi yang masih mau bertanya? Oke. Ya. Oh, banyak. Sebentar. Atau yang di rumah dulu. Online dulu. Ya, online dulu. Ya. Online. Karena yang di rumah juga banyak yang mau bertanya nih Pak. Oh iya, ya. siap. Ya, Ratusan makanya. orang yang nonton kita hari ini dan ada beberapa yang sudah masuk. Kali ini Oke. dari Ibu Siti Fatonah ya. Oh, iya. Di rumah ini pertanyaannya, Pak Santoso, apakah Ridens aman dikonsumsi untuk penderita jantung? Ya. Karena pasien ini biasanya takut kalau sudah BAB beberapa kali badannya jadi lemas. Oke, mungkin bisa dibantu jawabannya Pak Santoso? Coba Intinya kalau penderita jantung ini yang tidak parah sekali ya. Nah kebanyakan kalau orang yang sakit jantung udah parah, apalagi terus ngelihat harganya Riden tuh jantungnya tambah kumat ya. Nah ini juga membahayakan. Tapi kalau nggak terlalu parah nggak ada masalah. Malah akan menolong. Kenapa? Karena pembersihan di daerah darah tadi yang saya jelaskan. Ya, pembuluh darah kita dibersihkan dengan Riden tadi. Toksin-toksinnya dilepaskan, diekskresikan, dikeluarkan semuanya. Akhirnya sirkulasi darah lancar. Sirkulasi darah lancar, metabolisme juga akan menjadi lebih baik. Metabolisme baik, pertumbuhan selnya lebih baik. Terus kerja jantungnya juga akan menolong. Jadi seperti itu ya. Makanya tolong kepada Bapak atau Ibu tadi, Bu Siti, ya itu kalau untuk ini sakit jantung enggak ada masalah. Nah tinggal diatur aja, dosisnya juga jangan gede-gede. Jangan langsung 2 saset, 1 saset dulu, dites, oh enggak ada masalah, baru minum 1 lagi paginya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya minum 1, kan ada yang psikologis ya, wah saya minum klorofil aja jantung saya duk. Kenapa Pak? Yang lihat harganya katanya. Nah, padahal kan nggak terlalu mahal. Itu lain cerita kalau yang gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Intinya nggak usah terlalu, kalau yang sudah bermasalah kita ajarkan cara minumnya pelan-pelan. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah langsung kagetan. Oke, jadi
aman ya Pak Santoso Aman. ya. Jadi Bu Nggak ada Siti masalah. di rumah jadi aman, bisa dikonsumsi ya. Ya, apalagi ini kan herbal semuanya. Ya. Oke, jadi bebas efek samping juga ya Pak Santoso Ya. ya. Baik, yang di sini ada lagi? Mungkin sebelum ibunya tadi ada yang mungkin bertanya yang lain? Oke, berarti ibu yang terakhir ya pertanyaannya ya. Ya, nggak ada Karena nanti lagi. Pak Santoso bingung milihnya nih. Ya. Siapa yang menang nih nanti ya. Silakan. Baik. Maaf ya Pak, Ya. nanya lagi. Kebetulan abang saya waktu berapa minggu yang lalu itu, Agak keras sedikit Bu, biar didengar di rumah. oh Ya. iya, kebetulan abang saya yang di Siantar itu dia darah tinggi Pak, Iya. 160 per berapa gitu saya nggak tahu. Terus saya kirimlah ke abang saya itu klorofil dan gamat. Iya. Nah terus dia minum, setelah minum klorofil 2 hari dia itu muntah. Nah, dia bertanya sama saya, kenapa saya muntah-muntah ya? Katanya, oh mungkin itu toksinnya dikeluarin. Saya bilang gitu kan. Ya saya nggak bisa jawab ya Pak ya, karena Iya. dia kan baru pertama kali makai. Baik. Nah, dan memang dia sukanya minum klorofil itu, bisulnya itu pecah, keluar nanah dan darah. Yang saya tanya, kalau misalnya dia nanti suatu saat lagi muntah-muntah lagi, terus gimana Pak bagusnya Pak? Apa tetap dikonsumsi lagi klorofil dan gamat itu? Iya. Iya, Baik, terima ini kasih. pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dong buat ibu kita. Iya. Pada dasarnya minum klorofil itu tidak berefek untuk muntah. Paham ya? Jadi kalaupun dia muntah itu bukan dari klorofilnya, Bu. Pasti mungkin dia masuk angin atau mungkin dia pernah sebelum klorofil itu makan sesuatu yang membuat dia muntah. Tapi intinya kalau minum klorofil, saya sudah puluhan tahun minum klorofil dan banyak konsumen saya minum klorofil, nggak ada yang mengeluh muntah. Tapi ini individual sekali ya. Saya juga nggak bisa memvonis bahwa itu bukan total klorofil, tetapi minimal coba yakinkan. Intinya dia perlu keyakinan dari kita. Pak maaf, atau apa abang ya bang? Bang maaf bang, selama ini nggak pernah ada kok yang minum klorofil muntah. Kalau yang minum klorofil pingsan ada. Ya karena dia salah minum Bu, ya. Jadi dia minum klorofil ditaruh slokinya, bukan dicampur air. Dia minum begini, tahu-tahu slokinya masuk, ketelak. Ketelak sloki dia, akhirnya pingsan. Enggak lagian serius amat sih tak lihat ini. Saya jadi ikut tegang loh ini gara-gara pertanyaan ini ya. Jadi nggak ada masalah. Ya kalau muntah itu individual sekali kok. Boleh jalan terus, nggak usah takut. Nggak ada kok cerita banyak, nggak pernah nggak orang minum klorofil muntah, jarang. Ya, tapi kita nggak salahkan. Biasanya ada orang yang kalau sudah kan biasanya kalau kita merospek orang nih, terus produknya kita taruh dulu kan. Nah, bayarnya belum tuh. Giliran nagih macam-macam tuh ceritanya. Wah, saya nggak enak, saya muntah ini mah. Padahal nggak mau dibayar, itu tujuannya. Makanya kalau jualan jangan pernah nggak dibayar, bayar dulu. Kalau udah bayar, pasti dia hati-hati minumnya. Dirasa-rasa bener nggak sih ini? Oh enak ternyata, oh benar. Kenapa? Karena sudah bayar. Kalau belum bayar alasan. Nanti ya udah balikin deh produknya, ya habis. Terjadi nggak yang gitu? Itu udah bayar belum waktu itu? Oh dikasih gratis, apalagi kasih gratis. Karena takut ditagih nanti. Abang sendiri ya nggak apa-apa. Nggak bercanda Bu. Ya jadi seperti itu ya. Jadi biasanya orang itu kalau sudah membayar atau membeli biasanya. Tapi kejadian muntah itu jarang sekali kok. Itu individual sekali itu. Iya mengeluarkan toksin. Tapi nggak sampai muntah-muntah juga. Ya, jadi jangan nanti dianggapnya mengeluarkan toksin harus muntah. Enggak, itu bukan dasarnya. Enggak begitu, tapi individual sekali. Oke, ya. baik. Terima kasih Bapak sekalian. Sekarang saatnya Pak Santoso memilih dua penanya terbaik dan untuk maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Silakan Pak Santoso. Ya. Ini Bebannya di Pak Santoso. kok ke saya? Saya nggak fokus kepada pemilih, Ibu Padma aja yang memilih. Atau Pak Jabar yang milih. Ya saya serahkan ke Pak Jabar supaya lebih adil. Ya kalau saya kan takut nggak adil karena saya nggak fokus. Saya fokus menjawab tadi itu. Ya. Baik karena Pak Santoso tidak mau memilih, ini kan ada sekitar 12 strip ya. Oh ya. Nanti kita akan bagikan saja kepada yang tadi sudah bertanya ya. Oh lah mantap, tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Ya oke. Nanti kita pulang nggak aman Pak San nanti. Oh. Oke baik. Ya. Baik
dengan berakhirnya pertanyaan tadi, buat yang di rumah juga tadi yang sudah bertanya, nanti akan kita pilih satu penanya terbaik, akan dikabarkan oleh admin dari FB Keling Indonesia Official nanti ya, nanti malam ya mungkin ya. Nah, oke, baik Pak San. Baik. Masih pengen bicara lagi? Cukup saya kira cukup, itu ya artinya enggak, saya yang terakhir kali, artinya gini Bapak Ibu, sekarang ini di masa pandemi ini tolong kepada kita semuanya menjaga. Ya menjaga itu dalam arti ya kita bukan hanya menjaga untuk kita tidak berkerumun, mencuci tangan dan menjaga jarak, bukan hanya itu, tetapi unsur daripada nutrisi yang kita konsumsi ini. Makanya tolong produk-produk Keling ini kan efektif ya. Sekarang ini banyak teman-teman yang takut masih untuk membeli produk Keling. Ini bukan saatnya untuk takut, tapi saatnya untuk kita melakukan. Nah, yang saya lakukan keseharian saya ya gamat, klorofil, spirulina tadi. Itu yang saya selalu minum. Terus kemudian saya keluar ini, sebelumnya saya minum omega 1, VCO Sauda 1, terus kemudian ditambah lagi Ayu Asmo karena saya merokok. Ya, jadi itu saya minum juga, baru saya jalan. Nah, nanti pulang itu ada lagi yang seperti tadi. Ya, dan ini lakukan Bapak Ibu. Nah, terus di kantong itu jangan lupa selalu bawa. Kenapa? Kita takut. Nah, ini propolis. Ya, ini efektif sekali. Apalagi saya proses mau bicara ini. Ini tadi saya ini setengah botol sekali pertama. Entar lagi turun saya minum lagi. Tujuannya apa? Supaya merecovery. Kalau enggak, ya sekarang saya bicara cuma 1 jam aja. Biasanya kalau training 1 harian, terus saya merokok, akhirnya suara saya habis. Makanya untuk menahan supaya tidak terjadi iritasi dan sebagainya, karena ledakan-ledakan suara tadi, ini propolis efektif sekali. Ya, apalagi buat penyanyi lah, buat apa. Nah ini keren ini sebelumnya. Malah melengking lagi. Tadi saya nyanyi melengking nggak? Melengking karena bonusnya mulai naik. Paham ya? Nah jadi dalam tubuh kita itu dilingkungi dengan produk yang layak untuk memproteksi tubuh kita. Ya, jadi seperti itu. Makanya tolong Bapak Ibu, saatnya lah sekarang untuk kita mendeklarasikan tentang produk Keling ini. Bukan tujuannya hanya untung, tetapi ibadah kita untuk memberikan kesehatan kepada orang yang memang membutuhkan. Baik, ya saya kira itu. Baik, akhirnya sampailah kita di akhir acara FB Live kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Bapak Santoso Nyotokusumo. Sama-sama, ya. Baik. Telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa, yang kita selalu kangenin. Mohon maaf. Ya, sampai ketemu buat teman-teman di rumah juga semuanya ya. Ya, sampai ketemu lagi. Baik. Dan kami mewakili dari seluruh panitia yang bertugas hari ini, Pak Santoso, mengucapkan terima kasih kepada partisipasi seluruh peserta hari ini, baik yang offline maupun yang online yang ada di rumah. Baik. Kita akan ketemu lagi di acara berikutnya. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali. Baik. Pak Santoso, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Sembelit atau susah buang air besar memiliki efek buruk, yaitu membuat perut menjadi buncit dan toksin menumpuk. Hal ini disebabkan karena pola hidup dan pola makan yang kurang baik. Sembelit juga dapat menjadi sumber penyakit berbahaya karena usus kita yang kotor akibat penumpukan toksin. Oleh karena itu, kita bisa menjalankan pola hidup yang sehat dan mengkonsumsi Ayulax. Kandungan Helicteres isora dan Cassia angustifolia efektif membantu penyerapan kotoran di usus sehingga melancarkan pencernaan. Konsumsi Ayulax secara rutin akan membersihkan usus, mencegah perut buncit, dan melancarkan aktivitas.